Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2311, yang kedua. Ayah, ayah kembalilah. Kata-kata itu selembut kepakan sayap kupu-kupu, tetapi Dion masih mendengarnya. Kata-kata itu saja sudah cukup untuk menyiramkan seember air dingin ke amarahnya. Rasa sakit yang dapat mencabik-cabik hatinya menusuk dadanya, membuatnya merasa seperti sulit bernapas sesaat. Demi putri kecilnya, dia tidak bisa membiarkan pikiran dan emosi seperti itu menguasainya lagi. Dia tidak berniat membiarkan orang-orang yang melakukan hal ini kepada putrinya pergi, tetapi di saat yang sama, terjerumus ke dalam kebejatan seperti itu tidak bisa dibiarkan. Sambil menarik napas dalam-dalam, ki jiwa Dion melonjak. Dalam sekejap, susunan emasnya mulai menari-nari di dalam ruangan, melayang-layang seperti kunang-kunang kecil. Tak lama kemudian, pil dewa rendah muncul dari udara tipis. Tanpa ragu, ia membiarkan putrinya memakannya. Meski ukurannya besar, pil itu langsung hancur saat mengenai bibirnya, meluncur ke tenggorokannya tanpa masalah. Efek seperti apa yang akan ditimbulkan pil kelas dewa pada manusia? Jawabannya jelas. Satu-satunya masalah adalah kita tidak perlu hanya mempertimbangkan tubuh Alauna, tetapi juga perlu mempertimbangkan jenis serangan yang telah dialaminya. Void Ki adalah hukum tertinggi yang berdiri di atas semua eksistensi. Menghilangkannya bukanlah hal yang mudah. Selain itu, meskipun disegel oleh surga, binatang buas Void yang telah menyerang putrinya masih abadi. Kualitas serangan mereka berada di level lain. Namun, Dion tidak peduli. Di hadapannya, apapun yang berusaha menyakiti putrinya akan hancur. Dia tidak peduli siapa atau apa orang itu. Karena dia telah memberikan pil ini kepada putrinya, masalah ini sudah selesai. Seperti yang diharapkan, beberapa saat kemudian, pipi Little Alauna mulai kembali berwarna. Meskipun lukanya dibalut dengan bahan khusus kelas bintang, Dion masih bisa melihat bahwa lukanya juga menutup dengan cepat, menghilangkan semua ki kekosongan gelap yang telah menyerang tubuhnya dan memurnikannya hingga tingkat yang sangat tinggi. Faktanya, meskipun itu adalah pil penyembuh, pil itu masih berkelas dewa. Meskipun begitu, kekuatan Alauna meningkat pesat. Kenyataannya adalah bahwa menelan pil bermutu dewa bukan hanya tentang seberapa hebatnya pil itu, tetapi juga terkait dengan apakah seseorang dapat menahan fluktuasi energi tanpa meledak. Namun, Dion tampaknya sama sekali tidak khawatir tentang kemungkinan ini, dan fakta membuktikan bahwa dia benar. Mata Alauna kecil berkedip-kedip, tanpa jeda sedikit pun, ki-nya melonjak, serangan habis-habisan menghantam langit-langit. Jelas dia mengira dia masih berada di medan perang. Saat dia sadar kembali, dia secara tidak sadar membalas dengan sekuat tenaga. Namun, tidak terjadi apa-apa. Serangan berkekuatan penuh dari seorang wanita yang dapat menghancurkan sebuah planet dengan jentikan jari tampak tidak berbeda dari setitik debu yang jatuh ke lautan. Jangankan menyebabkan kerusakan, langit-langit di atas kepalanya bahkan tidak memiliki riak sedikit pun. Sesaat, ekspresi Alauna menjadi pucat pasi. Apakah dia lumpuh? Itu satu-satunya penjelasan, kan? Seseorang pasti telah menangkapnya dan memutuskan semua meridiannya. Apakah bajingan Kaisar Sapientia itu? Tapi tunggu, itu juga tidak masuk akal. Bahkan jika meridiannya hancur, dia masih seorang penguasa dalam tubuh. Tekanan udara dari serangannya sendiri mungkin bisa menghancurkan sebuah planet juga. Jadi, terbuat dari apa langit-langit ini? Mungkinkah seseorang juga telah membiusnya? Namun, dia tidak merasa dibius. Apakah ada cara untuk melumpuhkan kultivasi tubuh juga? Mengapa dia tidak pernah mendengar metode seperti itu? Pikiran Alauna kecil berputar liar dan cepat, mungkin kebiasaan yang diwariskan ayahnya. Alih-alih putus asa, ia segera mencoba memahami situasinya dan menemukan solusi potensial untuk itu. Hanya dengan cara ini ia akan mampu memenuhi harapan ayahnya dan harapan yang ia miliki untuk dirinya sendiri. Gadis kecil, tidakkah kau akan menyapa ayahmu? Alauna kecil membeku, tidak berani menoleh. Ia langsung mengenali suara ini. Ia terlalu sering mendengarnya dalam mimpinya dan terlalu sering memikirkannya bahkan saat ia terjaga. Petani seperti dirinya bahkan tidak butuh tidur. Tetapi ia sengaja tidur, berharap bisa melihat sekilas ayahnya untuk beberapa saat yang membahagiakan. Pada saat itu, Alauna kecil mengerti apa yang sedang terjadi. Alasan kurangnya kultivasi dan kekuatannya, ini pasti ilusi. Itulah satu-satunya penjelasan. Dia seharusnya tidak menoleh. Jika dia melihat ayahnya sekarang, dia tidak tahu apakah dia bisa melepaskan diri dari ilusi itu dengan aman. Dia sangat merindukannya. Tidak mungkin ayahnya berada di sini. Turun dari alam abadi ke alam fana adalah tabu yang sangat ditentang oleh surga. Meskipun dia tahu entitas telah melanggar tabu ini, itu adalah puncak keberadaan di alam abadi untuk waktu yang lama. Bahkan dengan betapa berbakatnya ayahnya, akan butuh jutaan tahun baginya untuk mencapai titik itu dan kembali kepada mereka. Itu bahkan belum sepersekian waktu dari itu.
Alauna menguatkan hatinya. Jangan lihat, serang saja, serang saja. Sambil menggertakkan giginya, dia melancarkan serangan sekuat tenaga ke arah suara itu, tanpa menahan diri sama sekali. Dia harus keluar dari ilusi ini secepat mungkin. Tidak peduli bagaimana ia memikirkannya, hanya itulah yang bisa terjadi di dunia ini. Kalau tidak, bagaimana ia bisa berubah dari merasakan sakit di setiap inci tubuhnya menjadi tiba-tiba merasa lebih baik daripada yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Akan tetapi, dia tidak pernah menduga tangannya yang membentuk sebilah pisau akan berhenti sebelum serangannya sempat mendarat. Matanya terpejam rapat, enggan melihat pemandangan di depannya ketika tiba-tiba ia merasakan pukulan ringan di dahinya. Rasanya seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya dengan telapak tangan. Gadis bodoh, beginikah caramu memperlakukan ayahmu? Mereka bilang anak-anak seharusnya tumbuh dan terbang sendiri, tetapi apakah ada gunanya membunuhku terlebih dahulu? Bulu mata Alauna bergetar, matanya masih tertutup, tetapi untuk waktu yang lama, dia masih tidak berani membukanya. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi. Dia perlahan mengangkat kelopak matanya, cahaya menyilaukan membanjiri penglihatannya. Hal pertama yang dilihatnya adalah dadanya yang bidang. Bahkan tanpa mengangkat kepalanya lagi, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak perlu melihat apa-apa lagi. Meskipun ini hanya ilusi, ia tidak peduli lagi. Ia memeluk Dion dan menangis seperti bayi kecil. Dion tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil memeluk putri kecilnya. Lihatlah dirimu, usiamu sudah ratusan tahun, tapi kau masih saja manja. Alauna kecil tidak menjawab, memeluk ayahnya makin erat seakan-akan dia pikir ayahnya akan menghilang lagi. Di luar ruangan, istri-istri Dion sudah berjalan kembali. Namun, setelah saling tersenyum, mereka memutuskan untuk tidak ikut campur. Meskipun mereka telah mendapatkan kembali ingatan mereka, kenyataannya adalah bahwa istri pertama Dion, seperti Ri dan Clara, tidak tahu banyak tentang yang lainnya. Bagaimanapun, mereka telah meninggal jauh sebelum yang lainnya hadir dalam kehidupan Dion. Mereka memiliki banyak hal untuk dipelajari tentang satu sama lain dan sangat ingin melakukannya. Namun, saat ini ada terlalu banyak bahaya. Dan, masih ada gajah yang sangat kentara di ruangan itu. Salah satu dari mereka, yang mereka semua lihat sebagai kakak perempuan mereka sekarang, tidak ada di sini. Saling bertukar pandang, mereka semua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Secercah tekad melintas di wajah mereka yang halus. Mereka tidak akan membiarkan apapun menghentikan mereka untuk benar-benar menyatukan kembali keluarga mereka. Setelah semua ini berakhir, masih banyak tahun ke depan yang bisa mereka nikmati. Saat itulah semuanya tiba-tiba berubah. Seolah menegaskan pikiran mereka, dunia tiba-tiba berhenti mendadak. Bukan hanya udara yang tampak membeku, tetapi darah mereka mengalir lebih lambat, pikiran mereka kehilangan momentum, dan lutut mereka terasa lemas. Mereka semua tahu bahwa itu adalah musuh yang kuat. Namun, musuh itu terlalu sunyi. Bagaimana mungkin keberadaan seperti itu muncul tanpa suara sedikit pun? Tatapan Dion menyempit. Sambil menepuk punggung putrinya sekali lagi, dia perlahan melangkah keluar. Dalam sekejap, dia muncul di puncak tangga istana, menatap ke kejauhan. Planet Solren telah jatuh ke dalam kegelapan total. Rasanya seolah-olah gerhana baru saja muncul, tetapi hanya perlu melihat ke langit untuk menyadari bahwa itu tidak terjadi. Itu bukan bulan yang menutupi matahari, itu adalah benda besar yang ukurannya beberapa kali lebih besar dari sebuah planet. Benda itu hanya berdiri diam di sana, muncul tanpa suara. Bahkan angin pun tidak bergerak di hadapan raksasa besar ini. Mustahil untuk membayangkan bagaimana sesuatu yang begitu besar bisa bergerak begitu diam. Pada saat itu, tubuh besar itu mulai menyusut. Awalnya perlahan, tetapi segera, menjadi begitu cepat sehingga dalam sekejap, ukurannya mencapai beberapa juta kilometer, dan di saat berikutnya. Ia menjadi wanita mungil yang tingginya bahkan tidak sampai 5-10. Wanita ini sungguh cantik jelita, bagaikan lukisan yang diukir dari cahaya bulan. Dia telanjang bulat. Tetapi Dion tahu bahwa dengan harga diri wanita ini, dialah satu-satunya yang bisa melihat pemandangan ini. Bahkan istri-istrinya yang mengikuti di belakangnya kemungkinan hanya bisa melihat selembar kain putih, mungkin bahkan penampilannya tidak terlihat oleh mereka. Wanita ini selalu seperti ini. Satu-satunya orang yang dia hormati adalah tuannya dan dia. Tidak ada orang lain yang layak dihormatinya. Sosoknya benar-benar menggoda. Dua gundukan daging besar menghiasi dadanya, jatuh dengan elastisitas yang pas. Pinggulnya lebar dan membuat orang ingin mencengkeramnya erat-erat, tidak pernah melepaskannya. Kakinya panjang dan ramping, memantulkan sinar matahari seolah-olah tubuhnya sendiri diukir dari permata. Rambut hitamnya yang panjang dan terurai bahkan menutupi kakinya yang halus, melambai lembut di udara seperti senar harpa yang bergetar. Mata emasnya bersinar seperti 2 bulan, memperlihatkan kilauan yang menawan dan nakal. Terlihat jelas kegembiraan dalam tatapannya saat ia menatap Dion.
Bahkan, kegembiraan itu tidak kalah dengan perasaan yang dirasakan putri atau istri Dion saat melihatnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kakak pertama, panggilan lembut wanita itu menghangatkan hati semua orang yang mendengarnya. Bahkan para wanita di belakang Dion yang awalnya memiliki niat bermusuhan pun tak kuasa menahan diri untuk melunakkan pendirian mereka. Namun, suara Dion dingin dan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi. Ia menyambut kehangatan wanita itu dengan sikap tidak berperasaan. Aritsia, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2312, fanatisme. Dion menatap ke langit, dengan tenang menatap Aritsia yang telanjang. Karena ingatannya sudah pulih, bagaimana mungkin dia terkejut dengan kejadian ini? Dia jelas tahu saat itu juga bahwa Aritsia selalu menjadi adik perempuannya. Mengenai bagaimana dia bertemu dengannya di kehidupannya yang ke-109, sejujurnya dia tidak peduli. Bagi seseorang dengan kemampuan seperti Aritsia, jumlah metode yang bisa dia gunakan terlalu banyak. Sederhananya, jika bahkan Raja Naga yang berada di anak tangga terendah dari alam abadi dapat meninggalkan jiwa untuk diajak bermain-main, bagaimana mungkin Aritsia tidak melakukannya? Namun, ini masih menjawab salah satu pertanyaan lamanya. Dalam kehidupan pertamanya, dia tidak pernah tahu bahwa juniornya adalah Sapientia. Dia tidak pernah memiliki nama belakang dan tidak memiliki ciri-ciri sebagai Sapientia. Namun, mengetahui karakteristik keluarga ini, hal itu tidak menjadi masalah. Sapientia adalah orang-orang yang dikenal karena mengumpulkan bakat, terlepas dari latar belakang mereka. Kita harus ingat bahwa ketika dia bertemu Aritsia di kehidupannya yang ke-109, dia menempatkannya di daftar kandidat calon suami. Ini bukan praktik yang hanya dilakukan oleh Sapientia di alam fana. Apakah Aritsia memang selalu menjadi Sapientia, atau dia bergabung di kemudian hari, tidak masalah. Yang penting sekarang dia bersama mereka. Ayah, siapa dia? Tatapan Dion menyempit. Dia murid kedua guruku. Mata Alauna kecil membelalak. Semua ini tidak masuk akal baginya. Bukankah guru ayahnya adalah Ibu Putih ke-25? Bagaimana dia bisa mendapatkan seorang abadi sebagai murid, dan murid kedua? Ada terlalu banyak hal yang tidak dia mengerti. Dion menoleh ke arah putrinya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan menjelaskan semua ini kepadamu lain kali. Tapi untuk saat ini, ayahmu punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Sekarang setelah istri-istrinya membangkitkan ingatan mereka, Dion yakin akan kemampuan mereka untuk melawan bahkan jika pasukan baru dari makhluk hampa datang. Dengan mereka yang ditekan oleh surga, tidak mungkin wanita yang pernah mengguncang alam abadi tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Dia bisa meninggalkan putrinya dalam perawatan mereka. Aku akan kembali, kata Dion lemah, tanpa menoleh ke belakang. Dia bisa merasakan beberapa tatapan tajam mendarat di punggungnya, makna dan emosinya jelas. Namun, meskipun demikian, dia tetap tidak menoleh untuk melihat satupun dari mereka. Lain kali dia menatap mereka, dia tidak akan pernah meninggalkan mereka lagi. Itulah yang dia janjikan dalam hati. Ia tidak mengungkapkan perasaan itu dalam kata-kata, bahkan tidak membentuk pikiran dalam benaknya. Perasaan itu samar dan tidak disadari, tetapi terbakar dengan tekad yang tampaknya menenggelamkan segalanya. Kembalilah dengan selamat, ucap Ri dengan suara lembut, mengucapkan kata-kata yang ingin mereka semua katakan. Dion bahkan tidak mengangguk saat melangkah maju, muncul puluhan kilometer jauhnya dalam sekejap. Apakah perlu penegasan seperti itu? Dia adalah Dion Sacharo. Dalam hidupnya, tidak pernah ada yang lain selain kemenangan. Dan hari ini, tidak akan menjadi hari yang berubah. Dion berjalan melewati adik perempuannya. Pipi mereka saling berhadapan, tetapi tidak ada yang saling menatap. Mereka berdiri di sana dalam diam sejenak, satu orang melihat ke depan dan yang lain melihat ke belakang. Setidaknya, begitulah yang tampak dari sudut pandang yang lain. Namun, dalam benak mereka berdua, merekalah yang melihat lurus ke depan, terus maju menuju jalan pencerahan. Aku selalu berkata bahwa akulah satu-satunya wanita yang pantas untukmu, kakak pertama. Harus kuakui, melihatmu tiba-tiba memiliki begitu banyak wanita di sisimu membuat adik perempuanmu ini merasa sangat tidak nyaman. Aritsia berbicara dengan lemah. Kebahagiaan sejati yang dirasakannya setelah melihat Dion memudar. Awalnya, saat ia melihat Dion, Dion adalah seluruh dunianya. Namun, suara Alauna telah menghancurkan ilusi itu. Setelah itu, ia tidak hanya melihat putrinya, tetapi juga sekelompok wanita yang mengikutinya. Dia mengamati mereka satu persatu, tetapi mereka menatap dengan ekspresi acuh tak acuh. Keangkuhan mereka membuatnya marah. Mereka mungkin wanita-wanita kuat di alam abadi, tetapi apalah arti mereka di hadapannya? Tak satu pun dari mereka yang dapat menandinginya dalam hal bakat, kekuatan, atau kecantikan. Hak apa yang mereka miliki untuk dipilih oleh kakak pertamanya? Jika mereka lebih baik, jika kakak pertamanya memilih dengan lebih hati-hati dan penuh perhatian, mereka tidak akan mati semua. Meninggalkannya dengan lebih banyak rasa sakit setiap saat. Bukankah dia masih di sini?
Tidak bisakah dia berada di sisinya selama ini? Mengapa dia harus terus-menerus menolaknya? Pikiran dan nilai-nilai kita tidak selaras. Dion menjawab dengan sederhana. Aritzia sedikit gemetar. Ia pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya, tetapi sudah terlalu lama sejak terakhir kali ia mendengarnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, rasa sakitnya masih sama. Apakah kau tidak suka dengan kesombonganmu? Kemenanganmu, menjadi penguasa atas orang lain dengan keunggulanmu yang bertindak sebagai kedaulatanmu. Aku heran, kakak pertama. Jika aku menghancurkan kesombonganmu hingga ke tanah, apakah kau akan menerimaku? Dion memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak yang membuat Soren planet bergetar. Dalam kehidupan ini, kehidupan terakhir, atau kehidupan berikutnya, tidak akan pernah ada yang dapat menginjak-injak aku, Dion Sacharo, di bawah kaki mereka. Mari, biarkan kakak senior ini memperluas wawasanmu. Suara gemuruh Dion bergema di alam semesta, menyebabkan Ki di seluruh negeri bernyanyi. Seolah-olah dunia itu sendiri mengakui kata-katanya sebagai kebenaran. Dia melesat ke kejauhan, tampaknya tidak khawatir Aritzia akan menyerang istri dan putrinya saat dia tidak ada. Aritzia terdiam sejenak, mengamati Ri, Clara, melewati Amporae, Luna, dan melewati Jade untuk mendarat di Alauna. Masing-masing dari mereka menoleh ke arahnya dengan ekspresi tenang dan damai. Ia mengingat setiap wajah mereka dalam benaknya sebelum berbalik dan menghilang juga. Gaun putih Madeline berkibar tertiup angin. Ki putih, emas, dan ungu berputar di sekujur tubuhnya saat ia menyerang dengan ganas. Meskipun ada luka di tubuhnya, wajahnya berseri-seri dengan senyum menawan yang membuat jantung berdebar-debar. Dia sangat cantik, cara telapak tangannya yang halus bergerak maju, cara dia meluncur dengan elegan di udara, cara cahaya surgawi tampak mengikuti setiap gerakannya. Dia benar-benar terpahat dengan sempurna. Bangkai-bangkai binatang buas berjatuhan di sekelilingnya. Beberapa adalah hasil ulahnya sendiri. Tetapi pada saat ini, dia terus-menerus memaksa Kaisar Saerus terpojok. Serangannya silih berganti dengan ganas. Terkadang dia akan membalikkan telapak tangannya, menyebabkan kipas yang disulam dengan indah muncul dan melepaskan sabit Ki yang menghancurkan. Di waktu lain dia akan menghantamkan telapak tangannya ke tubuh lawannya, menghancurkan pertahanan yang mereka miliki. Namun, tidak ada yang lebih menghancurkan daripada saat dia merentangkan tangannya ke langit, menyebabkan Ki dari semua area menyerbu ke arahnya. Entah bagaimana, bahkan dibandingkan dengan Luna, kemampuannya tampak selangkah lebih maju seolah-olah dia adalah anak surga yang sebenarnya. Ekspresi Saerus sudah lama berubah serius. Ia melihat sekeliling dengan tatapan menyempit, melawan serangan Madeline dengan sekuat tenaga. Dia hanya duduk santai, memperhatikan Madeline harus mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengalahkan beberapa binatang buas. Namun, di saat berikutnya, pasukan besar telah muncul, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain berhenti menahan diri. Pada titik ini, jangankan puluhan monster hampa yang menyerang Madeline. Kini ada puluhan ribu monster di langit yang memerangi pasukan ini, tetapi pada praktiknya, pembantaian ini hanya dilakukan sepihak. Sebuah sempoa emas muncul di atas kepalanya saat dia menghadapi Madeline sekali lagi, tetapi dia tidak dapat bereaksi sebelum sebuah telapak tangan kecil telah menghantam dadanya. Menyebabkan dia terbanting ke penghalang pelindung planet Sapientia. Baik Madeline maupun dirinya memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama. Bahkan pada saat itu, dia masih berhasil melakukan serangan balik, membalas telapak tangan Madeline dengan tendangan ke tubuhnya. Dia menyeka darah dari bibirnya, kilatan ganas tampak di matanya sebelum dia kembali tenang. Bahkan jika dengan keajaiban kau berhasil mengalahkanku, apa kau pikir semua ini akan berakhir begitu saja? Bibir Saerus melengkung membentuk seringai tipis. Apa kau tersenyum karena kau pikir kau benar-benar punya kesempatan untuk menang? Madeline tidak langsung menanggapinya, senyumnya yang cerah tidak memudar. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan sesuatu yang begitu sederhana? Binatang-binatang hampa ini jelas berada di bawah kendali Sapientia, tetapi hingga saat ini, satu-satunya Sapientia yang benar-benar bertarung adalah pria di hadapannya. Dia tidak percaya bahwa ini benar-benar satu-satunya pria yang dimiliki Sapientia. Tidak, aku tersenyum karena suamiku sudah kembali. Madeline, yang sedang dalam suasana hati yang baik, tampaknya juga jauh lebih banyak bicara. Dan, dia menyuruhku untuk menendang pantatmu. Dalam pikirannya, karena suaminya telah kembali sekarang, kemenangan mereka sudah terjamin. Auranya terus bergejolak, luka-lukanya sembuh dengan cepat. Hal seperti itu membuat Saerus menjadi lebih serius. Satu-satunya alasan dia mampu bertarung setara dengan wanita ini adalah karena makhluk hampa telah melukainya dengan parah. Tapi, sekarang, ia hampir tidak bisa bereaksi sebelumnya, pupil matanya mengecil. Ia melihat ke arah kirinya, hanya untuk menemukan luka berdarah di lengan kirinya. Ia hanya bisa melihat anggota tubuhnya terbalik di udara seolah-olah itu adalah frisbee. Baiklah, aku akan bertanya lagi. Kamu ingin mati dengan cara apa?
Madeline begitu cemerlang, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, sehingga Cyrus harus menyipitkan mata hanya untuk melihatnya. Bagaimana mungkin dia wanita yang sama? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Dion tidak hanya menghubunginya, tetapi dia juga membiarkan istrinya mengingat kembali ingatannya yang terpendam. Dibandingkan dengan petarung yang baru saja dia alami, dia sudah jauh lebih unggul. Cyrus bahkan tidak dapat bereaksi sebelum rasa sakit yang membakar menjalar ke dadanya. Kali ini, ketika dia melihat ke bawah, dia mendapati tidak ada apapun yang tersisa dari tubuhnya di bawah lehernya. Matanya meredup. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia tidak percaya dia telah meninggal seperti ini. Kematianku tidak penting. Jejak cahaya terakhir dalam tatapannya dipenuhi dengan fanatisme. Petik 1. Ketika Tuhan memahami awal, semuanya akan berakhir. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2313, pikiran dan nilai. Dion berdiri di udara, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya seraya memandang ke arah adik perempuannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Aritzia menoleh ke arahnya sambil tersenyum. Apakah aku sangat cantik, kakak pertama? Dion mengangguk acuh tak acuh. Benar, lebih cantik dari istrimu? Dion mengangkat bahu. Mereka tetap manusia biasa, jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Aritzia tampaknya tidak mendengar nada acuh tak acuh dalam suara Dion. Apa yang didengarnya tampaknya membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Tampaknya jika bukan karena situasi ini, dia akan mengambil kesempatan pertama untuk menerkamnya. Yang kukatakan, bibir Dion melengkung. Kau masih kurang dibandingkan dengan gadis kecilku. Aritzia terkekeh pelan. Cinta seorang ayah sungguh tak terbatas. Hening kembali menguasai medan perang mereka. Dapat dikatakan bahwa meskipun mereka harus bertempur, Aritzia masih merasa rumit. Alasan utama dia datang ke dunia fana adalah agar dia bisa membalas dendam atas kematian kakak pertamanya. Dia pikir itu karena keinginannya untuk menyelamatkan manusia-manusia terkutuk ini sehingga dia kehilangan nyawanya. Dalam benaknya, tidak ada perbedaan antara istri-istri Dion dan manusia-manusia ini. Karena mereka terlalu lemah, mereka meninggal dan meninggalkan kakak pertamanya sendirian untuk berkubang dalam kesedihan. Berulang kali, mereka membuat kakak pertamanya merasakan sakit. Bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu? Setiap kali dia melihat mereka tumbuh tua, kebencian di hatinya semakin kuat. Jika kakak pertamanya telah menikahinya, apakah dia akan pernah menderita seperti ini? Hanya dia yang bisa berdiri di puncak dunia bersamanya. Akan tetapi, meski ia tidak malu dengan emosinya, kakak pertamanya tidak pernah memilihnya. Kakak pertama, aku tahu kenapa kau tak pernah memilihku menjadi wanitamu. Oh, apakah kamu mengerti arti kata-kata yang aku ucapkan? Pikiran dan nilai kita tidak selaras. Dia telah mengatakan kata-kata itu kepadanya lebih dari sekali. Namun, apakah dia benar-benar mengerti apa maksudnya? Kamu menyukai wanita yang harus kamu lindungi. Itu akan meningkatkan egomu. Jadi tentu saja kamu akan selalu memilih wanita yang lemah, kata Aritzia. Lemah, ya, meskipun nada bicaranya tampak acuh tak acuh, Aritzia merasa bahwa dia telah terlempar ke dalam neraka yang dingin. Ada ancaman yang tersembunyi dalam kata-kata kakak pertamanya seolah-olah menyuruhnya untuk tidak melewati batas yang seharusnya tidak dia lewati. Hanya dua kata sederhana, tetapi dia merasakan lututnya lemas, dadanya naik turun tanpa sadar, menyebabkan riak-riak merambat di dadanya yang terbuka dan besar. Karena ini akan menjadi saat-saat terakhir kita bersama, aku akan menjelaskannya kepadamu. Dion menarik kembali aura halusnya. Masalah antara kamu dan aku adalah bahwa aku tidak pernah menjadi hal terpenting dalam hidupmu. Aku tidak pernah menyentuhmu karena apakah aku menyentuhmu atau tidak, itu tidak akan pernah menjadi masalah bagimu. Karena itu, tidak pantas bagiku untuk melakukannya. Tatapan Aritzia berubah dingin. Tidak seperti leluhur Elvin Isabel, tidak ada pria yang pernah menyentuhnya. Dia semurni dan semurni yang seharusnya. Namun, kakak pertamanya benar-benar berbicara seolah-olah dia adalah pelacur murahan yang tidak peduli dengan wajahnya. Setelah bertahun-tahun melindungi dirinya untuk pria ini, dia benar-benar berani mengatakan hal-hal seperti itu di hadapannya. Kau pikir aku membiarkan orang lain menyentuhku? Apakah jiwamu benar-benar sudah melemah? Perkataan Aritzia rendah dan penuh dengan niat membunuh. Kamu masih belum mengerti, ada seorang gadis yang sangat baik yang kutemui di kehidupanku yang ke-109. Namanya Ava. Aku bertemu Madeline segera setelah bertemu dengannya, jadi dia tidak pernah mengambil bagian besar dari hatiku. Namun, aku masih memiliki beberapa perasaan baik terhadap gadis itu. Dia sangat mengingatkanku padamu. Dia memiliki keterus-terangan yang sama, keberanian yang sama, dan kebanggaan yang sama. Saat aku tidak ada, dia dinodai oleh seorang pria. Namun, jika dia pernah menyatakan kesediaannya untuk menjadi wanitaku, aku akan tetap menerimanya tanpa ragu. Tahukah kamu apa perbedaan antara kamu dan dia?
Mengapa kalian begitu mirip namun tetap saja begitu berbeda? Semakin banyak Dion berbicara, semakin gelap ekspresi Arizia. Tidak seperti yang lain, tatapan matanya benar-benar bisa membunuh. Rasanya seperti bara api panas menyapu tubuhnya, namun Dion terus berbicara dengan santai. Jika aku terus menolaknya selama triliunan tahun seperti yang telah kulakukan padamu, dia tidak akan hidup selama ini. Dong, Arizia merasa seolah-olah petir menyambar pikirannya. Pandangannya berputar dan dia bahkan terhuyung mundur selangkah, dadanya naik turun karena rasa sakit yang tak terkendali. Rasanya seolah-olah organ-organ dalamnya berputar dan berputar, membuat kulitnya agak pucat dan hijau. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Dion? Dao Heart-nya. Jika memang ada cacat sebesar itu, bagaimana mungkin dia bisa hidup selama itu? Jika dia benar-benar mencintai Dion seperti yang dia katakan, mustahil baginya untuk terus menjalani hari-harinya tanpa masalah seperti ini. Ada dua hal yang menentukan kekuatan Dao Heart seseorang. Yang pertama adalah seberapa dekat jalur bela diri seseorang dengan apa yang disebut oleh para master sebagai The Quintessence. Yang kedua lebih kompleks dan luas. Hal ini mencakup kondisi pikiran seseorang, seberapa tenang mereka dalam berkultivasi, seberapa kuat tekad mereka. Semakin sedikit iblis hati yang harus dihadapi seseorang, semakin kuat Dao Heart seseorang. Seberapa hancurnya seorang pria atau wanita yang tidak bisa menerima balasan dari orang yang mereka cintai? Jika Arizia benar-benar mencintai Dion seperti yang dia katakan, tidak mungkin baginya untuk hidup selama itu. Arizia menghentikan langkahnya dan tiba-tiba mulai tertawa. Itu bukan tawa orang gila, dia malah menganggapnya benar-benar lucu. Jadi, apakah kau pria seperti itu? Kau berkeliling mengumpulkan wanita yang menganggapmu sebagai seluruh dunia mereka, tapi tampaknya kau juga tidak peduli pada mereka seperti yang kau katakan. Atau kau juga tidak akan hidup lama. Dion menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa aku masih hidup adalah karena tekadku untuk orang-orang yang kucintai. Aku menolak untuk membiarkan surga memasukkanku ke dalam liang lahat, sementara masih ada mereka yang harus diperjuangkan. Bukan surga, bukan kalian, bukan Sapientia. Tidak seorang pun dari kalian yang dapat menghentikan langkahku maju. Arizia mencibir. Dan bagaimana kau tahu bahwa aku tidak bertahan dengan harapan bahwa suatu hari kau akan berubah pikiran dan menerimaku? Bagaimana kau tahu bahwa itu bukan tekadku? Apakah kamu percaya itu? Dion menjawab dengan sederhana, sikap acuhnya tetap ada. Arizia mengatupkan rahangnya, aura pembunuhnya semakin kuat. Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Berdiri di puncak dunia bagiku bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk mereka yang ada di sampingku. Namun, setiap kali kamu berbicara tentang bersamaku, kamu tidak pernah menyebutkan alasan mengapa kamu mencintaiku. Yang selalu kamu bicarakan hanyalah tentang bagaimana wanita di sampingku kurang cantik, kurang berkuasa, kurang berharga. Berada bersamaku untukmu bukan tentang aku, tapi tentang kamu. Bukan karena kamu pikir kamu satu-satunya wanita yang pantas untukku, tapi karena kamu pikir aku satu-satunya pria yang pantas untukmu. Mendengar ini, tatapan Arizia menjadi redup, kehilangan cahayanya. Telapak tangan Dion terbalik, sabit dengan lengan telapak tangan sepanjang 3 meter dan bilah melengkung yang lebih panjang muncul di tangan kanannya. Di sebelah kiri, rantai melilit lengannya, berkelap-kelip dengan api pelangi yang indah saat tanah abu-abu kehitaman muncul di bawah kakinya. Arizia adalah empati sejati pertama dalam sejarah. Namun, kata-kata Dion masih mengejutkannya. Tampaknya dia sangat terbiasa melihat pikiran orang lain, begitu terbiasa dengannya sehingga dia benar-benar lupa tentang refleksi internalnya sendiri. Apa yang diinginkannya? Ia ingin berdiri di puncak dunia. Tidak ada hal lain yang lebih penting baginya. Ia tidak akan beristirahat sampai ia dapat menggenggam dunia dalam telapak tangannya. Bahkan dalam inkarnasinya, kekuasaan masih lebih penting. Karena itu, dia bahkan menyerang Dion hingga ingin membunuhnya. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa karena avatar yang dia keluarkan untuk bersenang-senang tidak tahu bahwa Dion adalah kakak pertamanya, hal itu tidak terlalu penting. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa momen-momen itu akan menceritakan banyak hal tentang dirinya. Tiba-tiba, Arizia tampak memahami sesuatu. Pada saat itu, auranya melonjak, menjadi beberapa kali lebih kuat seolah-olah dia telah memahami sesuatu yang sangat mendalam. Keuntungannya bahkan dapat dibandingkan dengan waktu yang dihabiskannya di bumi, bahkan sedikit mengejutkan dirinya sendiri. Pada saat itu, matanya yang kusam kembali mendapatkan warnanya. Terima kasih, kakak pertama. Aku benar-benar mencintaimu, namun, aku akan tetap membunuhmu hari ini demi ambisiku dan keluarga Sapientiaku. Sayangnya, kau menghalangi. Dengan lambaian tangannya, tubuh telanjangnya ditutupi baju besi merah emas yang menyala-nyala. Rambut hitamnya berkibar liar, hampir menyebar seperti sayap ke punggungnya. Karena aku sudah sampai pada kesimpulan ini, tidak ada alasan bagiku untuk menahan diri lebih lama lagi. Aku harap kau benar bahwa istrimu tidak lemah. Kalau tidak, mereka tidak akan hidup sampai akhir hari.
Seolah menerima isyarat, seluruh Mortal Plane bergetar di ambang kehancuran. Dari segala arah, pasukan emas menyerbu masuk, mengendarai kereta perang yang ditarik oleh unicorn dengan mantel emas berkilau. Dion dan Arithzia saling menatap tanpa ekspresi untuk waktu yang lama. Kemudian, mereka menghilang menjadi satu. Percakapan pertama mereka benar-benar menghancurkan alam semesta tempat mereka berdiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2314, Intisari, 1. Sabit Dion bergerak masuk dan keluar dari posisi menyerang dan bertahan seperti bilah yang berputar. Sabit itu berputar di telapak tangan dan pergelangan tangannya dengan fleksibilitas yang melampaui tubuhnya yang kaku. Dibandingkan dengan masa hidupnya yang ke-109, keterampilannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Meskipun belum pernah menggunakan sabit dalam hidupnya sebelumnya, dasar-dasarnya dalam menggunakan senjata berada di luar apa yang dapat dibayangkan siapapun. Berapa kali dia membuang senjata yang telah dia gunakan untuk mencapai puncak, hanya untuk memilih yang lain dan membangun dirinya kembali. Ia menapaki jalan pedang, golok, tombak, tongkat, busur, pisau, kapak. Ia telah menyentuh kedalaman begitu banyak hal sehingga ia adalah eksistensi yang penuh teka-teki, tak peduli yang mana yang sedang dibicarakan. Dengan memanfaatkan pengetahuan ini, kecepatan kemajuannya menggunakan sabit sangat menakjubkan. Di atasnya, kitab jiwa melayang, memancarkan cahaya kuning yang indah dan menyenangkan setiap saat. Kita sebut saja ini Disguised Gale. Sebut saja ini Hidden Depths. Dan ini, beri nama Last Call. Setiap kali suara acuh tak acuh Dion mereda, gerakan sabitnya akan berubah sehingga cahaya lain akan menerangi buku tebal itu saat membalik ke halaman baru. Awalnya sabitnya tampak menyatu dengan udara, meninggalkan jejak kabut abu-abu samar di belakangnya. Bahkan saat sabit itu berkedip-kedip di depan mata Arithza, dia merasa sulit untuk menggenggamnya. Meskipun demikian, telapak tangannya menyerang, menangkisnya dengan tenang. Namun, dengan setiap tangkisan, tekanan padanya semakin meningkat. Rasanya seperti Dion semakin terampil dengan setiap momen yang berlalu, perlahan-lahan meningkatkan gravitasi di sekelilingnya hingga lututnya melemah. Tetapi, tepat ketika ia tampaknya akan terpojok, suasana berubah sekali lagi. Kali ini, gerakan sabit Dion menjadi halus. Tidak, bukan seperti itu seharusnya dijelaskan. Itu sangat nyata. Itu tepat di depan matanya dan membawa misteri yang begitu sederhana sehingga terasa seolah-olah dia bisa meraih dan menyentuhnya. Namun, setiap kali dia mencoba, sabit itu akan mundur sedikit lagi, menyebabkan dia harus meraih lebih jauh dan lebih jauh, hanya untuk tidak pernah menyentuh tujuan yang dia cari sejak awal. Bila sabit itu tidak lagi bersembunyi di balik bayangan, telapak tangan Arithzia terus bergerak turun, tetapi setiap kali ia menangkis serangan, lengannya akan bergetar. Melihat ini, matanya yang indah tak kuasa menahan diri untuk sedikit gemetar. Ia yakin bahwa kekuatannya masih di atas Dion. Bukan hanya masih di atas, ia merasa bahwa kekuatannya berada pada batas yang tak terbayangkan. Ia tidak dapat memahami mengapa meskipun jarak mereka tampak jauh, benturan mereka tampaknya tidak dapat menentukan pemenang atau pecundang. Tekanan terus meningkat, seolah mengikuti pola, serangan yang awalnya mudah ditangkis menjadi semakin misterius. Setelah beberapa kali bertukar serangan yang berlangsung tidak lebih dari beberapa tarikan napas, Arithzia akhirnya mengerti. Setiap kali Dion melancarkan serangan ke depan, dia secara tidak sadar akan bereaksi dengan apa yang dia rasa sebagai jumlah kekuatan yang sempurna. Namun, entah bagaimana, kekuatan itu selalu berkurang sedikit, menyebabkan dia berada di pihak yang kalah. Sekali lagi, tepat saat dia hendak dipaksa ke sudut, gerakan Dion tiba-tiba berubah. Kali ini, frekuensi serangannya melambat seperti orang merangkak. Meskipun kecepatan serangannya tetap sama, seolah-olah Dion tiba-tiba memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya dalam satu serangan alih-alih mencoba melancarkan serangan kombinasi. Gayanya tiba-tiba menjadi sangat mirip dengan seseorang yang menggunakan senjata yang terlalu berat untuknya. Namun, beban ini membawa pengalaman yang tak terelakkan dan menyesakkan. Rasanya seolah-olah dunia runtuh di atas kepalanya, menenggelamkannya. Meskipun frekuensi serangannya tidak menurun seperti Dion, dia hanya bisa menyerang saat Dion menyerang. Jika dia tidak meluangkan waktu yang sama untuk mempersiapkan serangan berikutnya seperti yang dilakukan Dion, dia bisa tahu bahwa dia akan terhempas tanpa ketegangan. Arithzia tidak dapat menahan tawanya sendiri. Meskipun dia tidak terluka sedikit pun, dia merasakan rasa hormat yang mendalam, rasa hormat yang tertanam dalam jiwanya. Dion terus menyebutkan teknik-tekniknya. Setiap kali, gayanya akan berubah lagi, menerapkan siklus tekanan pada Arithzia. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang? Kakak pertamanya sebenarnya sedang menciptakan teknik baru saat bertarung. Mengisi halaman-halaman Sol Tome dengan doktrin yang sama sekali baru. Mungkin jika dia selamat hari ini, 9 senjata kuno itu akan mendapatkan pendamping ke-10, namun dia telah menempa jalan ini sendirian dan tampaknya, tanpa banyak usaha.
Menyadari hal ini, apalagi putus asa, Aritsia bahkan tidak mengerutkan kening. Matanya berbinar dengan semangat juang yang sama seperti yang dimiliki Dion saat ia melangkah ke medan perang. Dadanya yang besar membusung saat ia menegakkan punggungnya seperti seorang prajurit yang perkasa. Benar-benar kakak pertamaku, kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Sebenarnya, meskipun Aritsia sangat menghormati kakak pertamanya, faktanya adalah dia telah bereinkarnasi. Dia tidak memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Namun, dia memutuskan untuk melawannya karena saat dia sedang ditekan oleh surga, dia tidak. Dengan begitu, dia merasa itu adil. Namun, bahkan saat itu, dia masih secara tidak sadar menahan sebagian kekuatannya. Mungkin dalam beberapa hal, dia tidak ingin melihat legenda yang tak terkalahkan yaitu kakak pertamanya jatuh di sini di tangannya meskipun kata-kata yang telah dia ucapkan sebelumnya. Pikirannya sebelumnya tidak sembrono, dia benar-benar datang ke dunia fana untuk membalas dendam atas kakak pertamanya. Bahkan jika dia akan membunuhnya hari ini, tempat yang dimilikinya di hatinya tidaklah kecil. Namun sekarang, dia tidak punya keraguan. Jika dia terus menahan diri, alih-alih melindungi legenda yang merupakan kakak pertamanya, dia malah akan menodainya. Kalau begitu, dong, tekanan yang luar biasa melesat dari tubuhnya. Ki emas menggeliat di sekujur tubuhnya seperti sulur matahari yang berapi-api. Pertarungan antara dua dewa abadi puncak bisa berlangsung selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Namun, ketika seseorang mencapai titik kekuatan tertentu, mungkin hanya beberapa saat saja yang diperlukan untuk menentukan pemenangnya. Sayangnya, Dion tidak lagi memiliki kekuatan seperti itu. Dan, adik perempuannya, bahkan setelah menyadari kekuatan aslinya, masih kalah dari puncak kekuatannya yang sebenarnya, sebuah kebenaran yang tampaknya masih belum disadarinya. Memutuskan pertempuran ini dalam waktu singkat bagi mereka adalah hal yang mustahil. Telapak tangan tak terbatas. Suara lembut Aritsia memasuki telinga Dion, telapak tangan mungilnya mendorong udara perlahan. Namun, telapak tangan tunggal ini membawa momentum yang sama dengan last call yang baru saja diciptakan Dion. Rasanya seolah-olah membawa tekanan dunia. Niat bertarung Dion pun berkobar. Ia mengayunkan sabitnya ke depan dalam sebuah serangan sederhana yang menggabungkan semua teknik yang baru saja diciptakannya. Dong, tabrakan pertama mereka berlangsung sangat lambat. Rasanya seolah-olah mereka berjuang melawan tekanan serangan lawan, berjalan menembus dinding angin untuk mencapai tujuan mereka. Langkah mereka tak dapat dihentikan, cahaya dalam tatapan mereka hanya tumbuh semakin ganas seiring berlalunya waktu. Saat telapak tangan kecil bertemu dengan bilah sabit, seolah-olah semua suara di dunia telah tersedot ke satu titik, tidak dapat lepas dari singularitas dan menggambarkan ilusi bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi. Kemudian, semuanya dimulai. Serangan mereka yang lambat tiba-tiba bertambah cepat. Di satu sisi, ada matahari yang bersinar terik. Hanya sesekali orang akan merasakan kedalaman telapak tangan yang tampaknya memperlambat konsep waktu seseorang, membuat orang benar-benar asyik dengan misterinya. Di sisi lain, ada jurang kegelapan. Dari dalamnya, rantai pelangi dan sabit kadang-kadang akan meliuk keluar, bertemu dengan kedalaman telapak tangan dengan kesederhanaan yang luar biasa. Rasanya hampir seperti menonton seorang balita berlatih teknik bela diri pertama mereka, mengerahkan semua upaya mereka dan hampir mencapai titik mampu meniru senior mereka. Namun, serangan sederhana ini tampaknya membawa beban dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, tampaknya mustahil untuk memadukan kesederhanaan dengan kompleksitas. Telapak tangan terlalu besar, mustahil untuk mengatakan kapan pertukaran serangan mereka selalu menjadi pusat perhatian, tetapi sebuah dunia telah lama muncul di sekitar mereka. Ketika seseorang melihat dunia ini, tampak jelas mengapa seseorang akan menghindarinya. Bahkan sekilas pandang ke arah bunga biasa akan meninggalkan seseorang dengan sakit kepala yang hebat seolah-olah jiwa mereka telah terkuras pada saat itu juga. Terasa seolah-olah terlalu banyak informasi yang datang sekaligus tanpa ada jeda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2315, Intisari, 2. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertarung di lingkungan seperti itu? Pertarungan membutuhkan perhitungan yang tenang. Berpikir puluhan langkah ke depan sementara lawan Anda mungkin tidak dapat melangkah satu langkah pun. Namun, di dunia seperti itu, apalagi melakukannya, rasanya mustahil untuk tetap berada di momen tersebut. Ini tidak lain adalah origin source milik Aritsia. Tidak seperti leluhur lainnya, dia tampaknya mengabaikan sepenuhnya penindasan Dion terhadapnya, memanggilnya sesuka hatinya. Namun, tampaknya dia juga tidak mengikuti saran Dion sama sekali. Ketika ingatan Dion masih tersegel, dia pernah melihat dunia ini sebelumnya. Reaksi langsungnya adalah bahwa dunia ini terlalu rumit. Dia merasa bahwa origin source seharusnya tidak seperti ini. Namun, alih-alih membuatnya lebih sederhana. Tampaknya setelah terobosannya, Aritsia malah membuatnya lebih rumit. Jika Dion saat itu melangkah ke dunia ini, dia bahkan tidak akan bisa melihat sekeliling sebelum langsung jatuh koma.
Seolah-olah dia berbicara melalui tindakannya sendiri. Dia akan mengikuti jalan yang berbeda dari Dion. Dion memilih teman dan keluarga. Ia memilih kekuasaan. Dion memilih keseimbangan dan harmoni. Dia memilih kekacauan. Dion memilih kesederhanaan yang utama. Ya, ia memilih puncak kompleksitas. Efeknya pada Dion tidaklah kecil. Dia merasa bahwa jiwanya, kekuatan terbesarnya, sangat melambat. Rasanya menyapu indera ilahinya ke seluruh dunia ini menguras energi mentalnya dengan kecepatan yang mustahil diterima. Itu praktis merupakan penangkal yang sempurna baginya. Inilah alasan sebenarnya mengapa ia tiba-tiba perlahan mendekati akhir pertempuran. Jiwanya tampak lamban dan lelah, membuatnya semakin sulit untuk menciptakan teknik baru untuk diintegrasikan ke dalam doktrinnya yang Maha Esa. Jika orang lain berada dalam situasi ini, mungkin mereka akan mulai meragukan diri mereka sendiri. Namun, bagi Dion, kegembiraan di matanya justru bertambah. Bahkan saat luka berdarah menganga di sekujur tubuhnya dan warna merah mengalir dari bibirnya, cahaya di matanya tidak memudar bahkan untuk sesaat. Sudah terlalu lama sejak dia bertemu seseorang dengan pemahaman Dao setingkat dengannya. Bahkan jika ada orang yang lebih kuat darinya di masa lalu, itu hanya begitu saja. Dion tetap merasa tidak masalah untuk mengalahkan mereka hanya karena dia selalu percaya diri dengan caranya melakukan sesuatu. Siapa yang bisa mengatakan bahwa jalan hidup adiknya tidak lebih baik dari jalan hidupnya sendiri? Jalan hidup cenderung melalui siklus kerumitan dan kesederhanaan. Siapa yang tahu jika kerumitan Aritzia bukanlah siklus berikutnya setelah kesederhanaannya sendiri? Jika ada orang lain yang memiliki pemikiran ini, mungkin mereka akan segera mencoba mencari jalan keluar. Namun, Dion tidak memikirkan hal ini sedetik pun. Cara Dion untuk tetap sederhana tidaklah sesulit mengikuti jalan yang ditempuh oleh ilmu bela diri. Dia tidak suka orang lain mengendalikannya, apalagi kebenaran yang tampaknya diikuti oleh semua orang. Alasan mengapa ia mengikuti jalan ini tidaklah begitu rumit. Alasan mengapa ia mengambil jalan yang rumit dan menyederhanakannya adalah karena begitulah cara ia memandang dunia. Baginya, tak ada hal yang rumit, tak ada hal yang sepadan dengan kerutan dahinya, tak ada hal yang sepadan dengan usahanya. Seni bela diri tingkat atas, jadilah sederhana untukku. Teknik origin grade, jadilah sederhana untukku. Kebenaran, jadilah sederhana untukku. Tak ada yang layak menghalangi jalannya, tak ada yang layak menghentikan langkahnya, tak ada yang layak mengotori hatinya. Bahkan adik perempuannya yang ini pun tidak. Sumber asal kompleks, menjadi sederhana bagi saya. Raungan keluar dari bibir Dion saat ia menginjak keras tanah hitam keabu-abuan di bawah kakinya. Intisari, bisikan samar membuat alam bawah sadar Dion bergetar. Terakhir kali dia mendengar bisikan ini, dia baru saja membuka segel pertamanya. Saat itu, dia hampir membawa seluruh alam semesta bersamanya. Ia telah kehilangan akal sehatnya karena kobaran api kekacauan. Sampai pada titik di mana satu-satunya hal yang dapat ia lakukan untuk mendapatkan kembali sedikit jejak normalitas adalah berbicara dengan adik perempuannya. Seorang wanita yang masih ia panggil The Entity saat itu. Intisari jiwa, dibandingkan dulu, bisik-bisiknya jauh lebih keras. Sebenarnya apa itu jiwa? Orang akan mengira bahwa jiwa adalah pusat dari semua kehidupan, tetapi jika memang begitu, bukankah dunia fana Dion sudah berakhir sejak lama? Mengapa mereka bisa bertahan hidup dengan semua jiwa mereka yang tersegel? Jelaslah bahwa jiwa berada di luar sesuatu yang begitu sederhana. Jiwa pada hakikat adalah sebuah jembatan. Kebanyakan orang mengira bahwa jiwa adalah jembatan menuju surga. Jiwalah yang memungkinkan seseorang untuk melihat melalui Dao. Untuk mulai memahami hakikat segala sesuatu, mulai dari sekadar kehendak dan meningkat hingga ke titik di mana seseorang dapat membentuk hukum dan sumber asal pada akhirnya. Namun, Dion telah hidup sangat lama. Ia telah melihat banyak hal, memahami dan menghayati banyak hal. Ia telah lama sampai pada kesimpulan bahwa jembatan ini tidak sesederhana jalan menuju surga. Hanya mudah untuk menyebutnya surga. Sesuatu yang sangat dibenci dan dibenci Dion, dengan memberikan nama dan wajah padanya, semuanya menjadi begitu mudah. Dia butuh sesuatu untuk dimarahi, jadi dia mengalihkan kebenciannya ke surga. Namun, sebenarnya surga hanyalah makhluk yang memiliki naluri. Surga tidak memiliki pikiran dan emosi sendiri. Tujuannya hanyalah untuk mengembangkan makhluk dan manusia yang berada di bawah asuhannya agar mencapai puncak dunia. Adapun alasannya, siapa yang tahu? Itulah sebabnya Dion begitu marah saat ia melawan kematian. Melihat makhluk yang sangat ia benci berjalan seperti badut, bahkan tidak memiliki pikiran sendiri, menyalakan api yang membara di dalam hatinya. Namun, bukankah surga itu sama? Sungguh ironis. Mungkin jika ia bertemu kematian di kehidupan pertamanya, bukan di kehidupannya yang ke-109, Dion akan membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit untuk mencapai puncak. Tidak, mungkin hal-hal tidak sesederhana ini. Dia sebenarnya pernah bertemu kematian sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin penaklukan, perang?
Dan kelaparan begitu takut padanya? Masalahnya bukan karena dia belum pernah bertemu kematian, tetapi lebih karena pada saat itu, dia tidak menganggap kematian seserius versi ke-109 dirinya. Yang terpenting bukan hanya bertemu dengan kematian, tetapi juga menempatkan kematian di atas tumpuan. Baru pada saat itulah ia menyadari betapa semua ini hanyalah sebuah lelucon. Jadi, jiwa menjadi jembatan menuju apa? Kesimpulan akhir yang Dion dapatkan adalah sebuah kesempatan. Tepat seperti itu, sebuah kesempatan. Kesempatan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi, untuk melihat puncak yang lebih tinggi, untuk melihat dunia sebagaimana mestinya. Intisari jiwa, tanah kelabu di bawah kaki Dion bertambah luas 1 kali lipat. Lingkaran emas menyala di matanya, lingkaran cahaya muncul di atas kepalanya. Inilah perbedaan antara dirinya dan Sapientia. Mereka merasa ada sesuatu yang menunggu mereka di puncak, bahwa ada tahta agung yang perlu mereka rebut. Mereka merasa hanya perlu mengikuti rencana yang telah ditetapkan di hadapan mereka. Karena dunia cenderung menuju kekacauan, mereka juga harus cenderung menuju kekacauan. Hanya dengan mengikuti jalan yang ditetapkan oleh surga, mereka dapat duduk di tahta itu. Inilah sebabnya mereka menolak status quo. Karena surga tidak ingin menjaga keseimbangan, apa gunanya? Aritzia juga berpikir seperti itu, bukan? Ia ingin duduk di puncak dunia. Itulah tujuan yang ia perjuangkan. Namun, itu bukanlah tujuan Dion. Dalam benak Dion, tidak ada yang layak berada di depannya, ini memang benar. Namun, ia tidak menginginkan tahta yang disiapkan untuknya oleh orang lain. Ia menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Dia melihat sebuah peluang. Aritzia melihat sebuah kesempatan untuk meraihnya. Hampir tampak seperti hal yang sama. Dari sinilah konsep semua Dao mengarah ke jalan yang sama berasal. Namun, nuansa haluslah yang membuat semua perbedaan. Dia merasa semua ini cukup lucu. Semua orang ini berjuang mengejar sesuatu yang telah disiapkan, surga, untuk mereka, mengikuti jalan yang telah ditetapkan, surga. Namun entitas yang mereka sembah ini bahkan tidak ada seperti yang mereka kira. Keluarkan semua yang kau punya, Aritzia, atau aku akan menebasmu sekarang. Aritzia hampir tidak dapat memahami apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada dia yang tampak segar seakan-akan baru saja selesai merapikan diri. Namun, di seberangnya, ada kakak pertamanya, yang babak belur hingga tampak bisa pingsan kapan saja. Darah mengalir dari tubuhnya, tulang-tulang mencuat dengan sudut yang aneh, lapisan-lapisan kulit terkelupas. Semuanya meninggalkan pemandangan yang mengerikan, yang mengingatkan pada mayat yang membusuk. Namun, di tengah gelombang merah tua itu, berdiri dua bola cahaya yang menyala-nyala. Bola itu tak lain adalah mata Dion, yang berkilauan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bagaimana dia bisa kalah di sini? Adik perempuannya punya tujuan yang ingin dicapai, tetapi dia tidak punya tujuan. Pandangannya lebih dari sekadar tujuan. Begitu tak terduga sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang begitu sederhana. Intisari jiwa, sepertinya dia sama sekali tidak merasakan sakit yang mendera tubuhnya. Sabitnya berputar di satu tangan, rantainya berputar di tangan yang lain. Seolah-olah dia adalah dewa pelindung yang melindungi garis pertahanan terakhir dunia, dia berdiri dengan punggung tegak. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama Bab 2316, Seorang Sacharo, 2. 6 bulan sebelumnya, momentum kereta perang itu menghancurkan dunia fana. Tidak diketahui dari mana para prajurit berpakaian emas ini berasal, tetapi momentum mereka menyesakkan. Rasanya mereka tidak akan beristirahat sampai dunia runtuh bersama mereka, runtuh agar semua orang dapat menyaksikan keperkasaan mereka. Nona Tanpa Nama, silakan mundur. Godefroy, leluhur para malaikat, memanggil Madeline. Dia baru saja melihat Madeline mendekati Kaisar Saerus, tetapi dia belum juga merasa tenang. Semakin banyak makhluk hampa yang dia kalahkan, semakin besar kekhawatiran di hatinya. Sebagai leluhur para malaikat, dia berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengetahui betapa seriusnya situasi dibandingkan dengan yang lain. Dia tahu bahwa musuh yang telah dipersiapkan klannya selama jangka waktu yang begitu lama tidak mungkin dapat diatasi dengan mudah. Madeline menoleh ke belakang dari mayat di hadapannya. Dibandingkan sebelumnya saat ia bingung tentang siapa saja orang-orang ini, setelah ingatannya pulih, hal itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Dia mengangguk samar, setiap gerakannya memancarkan aura kebangsawanan. Ikuti aku, kita akan mundur ke planet Soren. Para dewa merasa tidak nyaman mendengarkan perintah seorang manusia biasa, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa seolah-olah kata-kata Madeline tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah Dewa Abadi Tanpa Nama itu berdiri di hadapan mereka. Tidak, itu tidak dapat dijelaskan secara akurat dengan cara seperti itu. Yang dapat dikatakan hanyalah bahwa keagungannya tidak kalah dalam hal kedalaman. Pada saat itulah dunia fana tiba-tiba bergetar dan triliunan kereta perang menutupi langit. Para dewa yang mengikuti Dion ke sini menjadi pucat. Kekuatan mereka sendiri sudah hebat.
Namun, setelah sampai di alam fana, kekuatan mereka sangat ditekan. Mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa setiap prajurit yang menyerang mereka sekarang adalah dewa abadi. Meskipun mereka juga ditekan, dilihat dari apa yang terjadi sekarang, alam fana akan segera runtuh. Jika pesawat fana itu runtuh, tamatlah riwayat mereka. Seolah-olah kejadian di garis waktu sebelumnya terulang lagi. Saat itu, alam fana juga telah runtuh, membawa serta efek penindasan yang diberikan surga kepada mereka sebagai dewa. Kedengarannya seperti hal yang baik, kecuali jika Anda mempertimbangkan fakta bahwa semua musuh mereka juga adalah dewa. Alih-alih membantu, ini hanya memaksa mereka mati lebih cepat. Itu terlalu sulit untuk dipahami. Bahkan seluruh alam abadi hanya memiliki sebagian kecil dari jumlah dewa abadi di langit saat ini. Apakah ini kekuatan Sapientia yang sebenarnya? Madeline memandang ke kejauhan dengan tatapan tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, katanya lemah. Banget, banget. Setiap kali ia melangkah, lingkaran putih akan melebar keluar dari kakinya, memberikan ilusi seolah-olah ia sedang berjalan di permukaan danau. Bagaimana mungkin Dion melakukan kesalahan yang sama 2 kali? Tampaknya semuanya berjalan dengan cara yang sama persis seperti di alur waktu pertama, tetapi ada perbedaan besar. Mereka semua telah mendapatkan kembali ingatan mereka kali ini. Jadi sekarang, Madeline tahu persis apa tujuan dunia konstitusinya dan kemana dia menghilang selama kehidupan pertamanya. Banyak yang mengira ia meninggal begitu saja, tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Dion pertama kali mendengar tentang Dewi Suci di kehidupannya yang ke-109 dari Aritzia. Saat itu, Aritzia mengatakan bahwa Dewi Suci menghilang begitu saja. Kali berikutnya dia mendengar tentang Dewi Suci, itu dari Liliana, sang putri suci. Saat itu, sang putri suci berkata bahwa Dewi Suci menghilang begitu saja. Dion selalu berasumsi bahwa ini berarti kematian, tetapi apakah ini benar? Apakah semuanya sesederhana ini? Watak Dewi Madeline tidaklah sesederhana itu sama sekali. Dengan langkah pertama Madeline, getaran alam fana telah berkurang setengahnya. Pada langkah kedua, getarannya stabil hingga ruang angkasa tidak kalah padatnya dengan alam abadi. Pada langkah ketiga, dunia kembali tenang dan triliunan kereta perang yang menutupi langit tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan sedikit yang berhasil melewati penghalang terakhir. Dalam sekejap, musuh yang tadinya triliunan lenyap, hanya menyisakan yang jumlahnya tidak sampai 1 juta. Para dewa yang mengelilingi Madeline menatapnya dengan tatapan heran. Tatapan Abraxas berkedip, cahaya penghargaan samar menari di matanya yang buta saat dia memandang ke arah Madeline. Dia cukup terkejut dengan perubahan peristiwa ini. Dia berasumsi bahwa pertempuran yang hanya akan berakhir dengan kematian mereka akan segera terjadi. Akan tetapi, bagaimana dia bisa tahu bahwa dunia konstitusi murid pertamanya adalah medan perang kuno? Wanita muda yang dia pandang sebagai dunia konstitusi menantu perempuannya sebenarnya. Alam fana itu sendiri, bagaimana seseorang bisa menduga bahwa hilangnya Dewi Suci disebabkan oleh pengorbanan dirinya demi memurnikan roh dunia planar dari alam fana? Jika Madeline yang ingatannya disegel tahu tentang ini, banyak hal akan tiba-tiba masuk akal baginya. Mengapa kecepatan kultivasinya begitu cepat? Mengapa surga selalu tampak menantang Dion dengan cara yang tepat? Mengapa dia tampak mampu meniru kemampuan Luna untuk mengendalikan energi dari alam fana? Seiring berlalunya waktu, wajah Madeline semakin pucat, tetapi keyakinan diri yang teguh tetap kuat tergambar di wajah halusnya. 9 bulan. Saya yakin suami saya bisa meraih kemenangan dalam waktu tersebut. Dia belum pernah mengecewakan saya sebelumnya. Saya tidak percaya dia akan memulainya sekarang. Mundur. Madeline berkata dengan tenang, menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik lipatan lengan bajunya. Masih banyak yang tersisa, dan karena mereka bisa sampai di sini dengan cepat, mereka pasti yang paling kuat di antara mereka. Saya dapat berjanji kepada kalian semua bahwa selama kalian mengerahkan segenap kemampuan kalian untuk mempertahankan garis pertahanan ini, suami saya tidak akan mengecewakan kalian semua. Madeline tersenyum tipis. Berbeda dengan wajahnya yang pucat, senyumnya seperti setetes darah merah berkilau yang jatuh ke bunga mawar putih yang sedang bersemi. Indah tak tertandingi, namun tragis sampai-sampai dapat menyentuh hati seseorang. Seorang Sacharo tidak pernah kalah. Itu kalimat sederhana, namun membuat darah para dewa mendidih. Selama ini, mereka selalu berada di pihak yang berseberangan dengan dewa abadi tanpa nama. Mereka yang bukan musuhnya berusaha sekuat tenaga untuk menjauh darinya. Mereka yang dianggap telah melakukan segala cara untuk bersembunyi darinya. Namun hari ini, ia telah menjadi obor yang menerangi jalan mereka menuju kelangsungan hidup. Mereka tidak tahu mengapa Sapientia memberi penekanan yang begitu besar pada alam fana, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa membiarkan mereka mengambilnya. Mereka semua memiliki naluri yang telah disempurnakan selama miliaran tahun. Mereka semua tahu bahwa jika alam fana jatuh, semua dunia planar akan segera menyusul. Sungguh ironis,
Dewa abadi tanpa nama yang sangat mereka benci telah menjadi satu-satunya orang yang ingin mereka terus tegakkan. Hati mereka berbinar dengan harapan yang dipicu oleh Dion sendiri. Dorong, 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 semangat bertarung di mata Dion terus berkobar. Tampaknya dengan setiap momen yang berlalu, semangat itu hanya akan tumbuh. Orang akan berpikir bahwa dia berada di pihak yang menang dalam pertempuran ini, tetapi tidak seperti ketika dia melawan Emites, pertempuran ini sama sekali tidak ketat. Dapat dikatakan bahwa dari awal hingga akhir, dia terus-menerus jatuh ke dalam kerugian yang semakin buruk. Beban tanggung jawab di pundaknya bahkan lebih berat daripada dunia itu sendiri. Baginya, dibandingkan dengan teman-temannya, istrinya, putrinya, dunia ini tidak ada artinya. Kadang-kadang ia berpikir tentang bagaimana jadinya hidupnya jika ia tidak pernah bertemu Madeline. Mungkin versi Dion itu tidak akan menolak Jezabel, leluhur peri. Mungkin ia tidak akan peduli dengan hal lain selain dirinya sendiri dan akan mampu melihat segala sesuatu sebagaimana Aritzia melihatnya. Mungkin alih-alih berperang di pihak yang kalah, ia akan berada di pihak yang menang. Dia mungkin masih berada di puncak dunia saat ini, duduk di singgasana imajiner, memandang segala yang ada dengan kesombongan terpampang di tengah alisnya. Ada banyak hal mungkin dalam hidup, banyak kemungkinan yang mungkin tidak akan pernah dieksplorasi. Namun Dion tidak pernah berkutat pada masa lalu, dan dia juga tidak percaya bahwa takdirnya akan ditentukan oleh pikiran orang lain. Tidak pernah bertemu Madeline? Omong kosong. Jika dia tidak bertemu dengannya di alam fana, dia akan menemukannya di alam abadi. Jika dia tidak menemukannya di alam abadi, dia akan menemukannya di kehidupan keduanya. Jika bukan yang kedua, maka yang ketiga. Jika bukan yang ketiga, maka yang keempat. Nasibnya adalah sesuatu yang hanya dia genggam di telapak tangannya. Tidak ada orang lain yang bisa mengendalikannya. Tidak surga dan tidak juga Sapientia. Istri-istrinya menunggunya, putrinya menunggunya. Ini bukan tempat dia jatuh. Telapak tangan Aritzia bersiul di udara seperti kepulan asap, menembus pertahanan Dion dan menembus paru-parunya. Dion tampak tidak terpengaruh sama sekali oleh perubahan itu, pangkal sabitnya mencabut tangan wanita itu dari tubuhnya saat dia mengayunkan rantainya ke depan. Senyum mengerikan tersungging di bibirnya di balik tirai darah. Seorang Sacharo tidak pernah kalah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2317, hancur, 1. Kakak pertama, perlukah sampai sejauh ini? Kata-kata Aritzia telah kehilangan nada perhatiannya yang dulu. Bukan karena dia tiba-tiba menjadi marah, tetapi lebih karena dia menjadi semakin tidak berperasaan seiring berjalannya waktu. Seiring berlalunya waktu, Dao Heart-nya semakin tertempa dan dia menjadi semakin yakin dengan jalannya. Dengan setiap serangan, kekuatannya tampak tumbuh secara eksponensial, semakin dekat dan dekat ke puncak sejati kakak pertamanya. Dion tidak menanggapi. Lengannya berayun seolah tanpa peduli dengan dunia, membawa serta kekuatan yang dapat menyebabkan runtuhnya alam semesta. Alis Aritzia berkerut. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menghentikan serangan klanku, tetapi aku tahu bahwa pasti ada batas waktu. Katakanlah kau benar-benar berhasil mengalahkanku pada akhirnya. Apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa semuanya berakhir denganku? Sudah berapa tahun klan Sapientiaku ada? Bahkan jika aku yang paling kuat dari semuanya. Apakah kau pikir kematianku benar-benar akan menghentikan segalanya? Kakak pertama, apakah benar-benar perlu melakukan sejauh itu? Berkorban sebanyak itu? Tinju Aritzia bertemu dengan tinju Dion. Dia bisa merasakan tulang-tulangnya retak. Tetapi ekspresi Dion bahkan tidak berkerut saat dia menarik lengannya ke belakang, mengayunkan sabitnya ke depan sekali lagi. Kenapa kamu tiba-tiba banyak bicara? Dion menjawab dengan acuh tak acuh. Pertarungan mereka telah berlangsung selama beberapa bulan. Bahkan, ini hampir bulan ke-8. Namun, ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan Aritzia setelah sekian lama. Meskipun dia tidak mengatakannya, makna kata-katanya jelas. Apakah seseorang yang yakin akan kemenangannya harus mengatakan begitu banyak hal untuk membuat lawannya menyerah? Dion tidak salah. Terlepas dari situasi yang dialaminya, Aritzia merasakan kegelisahan yang semakin kuat di dalam hatinya. Setiap kali kegelisahan itu muncul, dia akan menegaskan kembali daunnya, yang membuat hatinya semakin kuat lagi. Namun, dengan setiap siklus, kegelisahan ini semakin sulit untuk dihilangkan. Bibir Dion melengkung, kakinya menghantam ke bawah saat ia melancarkan serangan lainnya. Di punggungnya, sebuah mata tunggal berkelap-kelip di langit, menatap ke arah Aritzia tanpa berkedip seakan-akan mata itu bisa melihat semua rahasianya. Kegelisahan Aritzia bukan tanpa alasan. Awalnya, dia begitu fokus pada pertarungan Dion sehingga dia bahkan tidak menyadari perubahan di Mortal Plane. Baru beberapa saat yang lalu, ketika dia merasa yakin akan kemenangannya, dia mengalihkan sebagian perhatiannya ke sekelilingnya. Dia berharap dapat memberi pukulan pada Dion, mungkin dengan memberitahu dia berapa banyak istrinya yang telah meninggal, atau lebih baik lagi, bahwa putrinya telah meninggal.
Namun, siapa yang tahu bahwa dia akan merasa jumlah anggota klannya sangat kurang? Bukan hanya itu, meskipun situasi mereka tidak sepenuhnya aman, tidak ada satupun istrinya yang meninggal. Kenyataan semacam ini merupakan pukulan berat baginya. Ia yakin bahwa tanpa dukungan Dion, istri-istrinya hanyalah semut yang dapat ia hancurkan tanpa harus melakukan apapun. Kenyataan itu membuat hatinya goyah. Meskipun ia cepat pulih, kegelisahannya justru bertambah. Aku hanya tidak ingin melihatmu menderita kesakitan itu lagi. Aritsia mencibir. Oh, jadi sepertinya kamu masih belum menyadari situasi yang kamu hadapi. Dion menderita pukulan lain di dada, darah mengucur dari mulutnya, sepenuhnya di luar kendalinya. Situasiku, seringai Aritsia semakin dalam. Kau seharusnya khawatir dengan situasimu sendiri. Kau belum menyentuhku sedikit pun dari awal sampai akhir. Kata-kata Aritsia tidak salah. Dia masih terlihat seperti wanita di masa mudanya. Belum lagi luka atau darah, dia bahkan tidak mengalami memar sekecil apapun. Seolah ini saja belum cukup, dia bahkan tidak berkeringat seolah-olah ini tidak pernah sesulit itu baginya sejak awal. Dalam benaknya, satu-satunya alasan Dion belum meninggal adalah karena dia belum mau mengambil risiko untuk mendorongnya ke titik itu. Dia tidak cukup bodoh untuk meremehkan kakak pertamanya bahkan dalam situasi ini. Dia adalah pria yang telah menjungkir balikkan alam abadi. Dia akan meminta kematian jika dia mengira dia akan jatuh begitu saja. Jadi, dia sangat ingin duduk dan menunggu. Dalam benaknya, berdiri di puncak dunia tidak hanya berkaitan dengan ukuran kepalan tangannya, tetapi juga pikirannya. Dia adalah sapientia. Dalam banyak hal, dibandingkan dengan seberapa kuatnya dia lebih menekankan pada seberapa pintarnya dia. Akibatnya, dia tidak merasa malu mempermainkan kakak pertamanya dengan cara seperti ini, menguras habis kekuatannya hingga tidak ada yang tersisa. Mungkin, di suatu tempat di lubuk hatinya, dia ingin citra kakak pertamanya jatuh ke titik terendah. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar berpisah darinya setelah dia meninggal. Dia ingin menghancurkan citranya di dalam hatinya dengan tangannya sendiri. Itu adalah hal yang cukup sadis, tetapi dia tahu dia harus melakukannya. Hanya dengan begitu dia akan duduk di atas tahta itu dengan damai. Dion hanya tersenyum mendengar kata-kata ini. Sejak awal aku tahu bahwa aku tidak akan mampu mengalahkanmu dalam hal kekuatan. Bukankah itu terlalu konyol? Kau adalah dewa abadi puncak, dan aku manusia biasa yang belum selesai menyempurnakan tubuhku. Tidakkah kau merasa terlalu bangga karena mengalahkanku? Aritsia tercengang. Dari sekian banyak kata yang ia harapkan untuk didengar, kata-kata ini adalah yang terakhir. Apakah ini benar-benar kakak pertamanya? Pria yang sangat dia puja? Pria yang tidak pernah mengalami kekalahan seumur hidupnya? Apakah dia mendengarnya dengan benar? Setelah ia tenang dari keterkejutannya, Aritsia merasa seolah-olah penantian telah terangkat dari dadanya. Dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum dengan tulus. Namun, saat Dion melihat senyum itu, kilatan rasa kasihan melintas di tatapannya. Itu hanya sesaat, begitu cepat sehingga Aritsia tidak menyadarinya. Dia tahu apa yang dirasakannya. Akhirnya dia merasa lega karena legenda di benaknya telah terhapus sepenuhnya. Itulah sebabnya dia tersenyum seperti ini, menunjukkan emosi yang tulus mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sekarang, dia benar-benar tidak punya hubungan lagi dengan dunia ini. Kalau begitu, baiklah, kakak pertama. Momentum Aritsia menanjak ke puncak baru. Sebuah bayangan emas yang begitu besar hingga mengecilkan sebuah planet muncul di punggungnya, berbentuk seperti sempoa yang berkilauan. Telapak tangannya terentang keluar, bergetar di udara. Setiap getaran saling menumpuk, menyatu hingga ruang bergetar. Dapat dikatakan bahwa ruang di dalam Origin Source beberapa tingkat lebih kuat daripada Immortal Plane. Karena alasan inilah para dewa abadi biasanya membawa pertempuran mereka ke tempat-tempat seperti ini. Namun, tampaknya pada saat itu, Aritsia tidak menginginkan apapun selain menghancurkan dunianya sendiri. Menumpuk contoh waktu, lumayan, kata Dion acuh tak acuh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Melalui tubuh Vajra sempoa miliknya, Aritsia memiliki kendali waktu yang mungkin menyaingi bahkan tuannya. Serangan ini, jelas merupakan salah satu yang terkuat. Melapisi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menggabungkan serangan menjadi satu untuk menciptakan serangan yang menggema di seluruh dunia. Aritsia menatap Dion. Tatapannya tak lagi memancarkan cinta dan ketertarikan yang sama. Tatapannya hanya acuh tak acuh. Tidak ada ekspresi dingin, tidak ada kemarahan atau penghinaan. Seolah-olah Dion tidak lagi pantas menerima emosi ini darinya. Ketika seseorang menginjak semut atau menepuk lalat, apakah ada kebutuhan untuk emosi? Aritsia melangkah maju. Ia memancarkan aura gagah berani yang menyelimuti sekelilingnya, namun ia tetap mempertahankan keanggunan seorang wanita. Orang akan berpikir bahwa alih-alih melancarkan serangan yang akan membunuh satu-satunya pria yang pernah ia cintai, ia mengangkat kuas catnya untuk menyelesaikan sapuan-sapuan sebuah lukisan.
Saat telapak tangannya mendekati kepala Dion, dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkan saat pertama mereka bertemu. Sebenarnya, awalnya dia tidak diterima oleh Abraxus sebagai murid. Dia mengikutinya kemana-mana, melakukan tugas-tugas aneh untuknya. Lagi pula, dalam hidupnya, hanya ada dua pria yang pernah dia hormati. Dion dan gurunya. Dia ingat hari ketika Abraxus menerima Dion sebagai murid pertamanya meskipun telah bertemu dengannya lebih dulu, dia sangat marah. Dia langsung menantang Dion hari itu juga. Segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Jangankan melawan, Dion dipukuli habis-habisan olehnya hingga wajah tampannya tertutupi oleh luka dan memar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2318, Hancur, 2. Saat itu, dia telah berpaling kepada Abraxus dengan sikap angkuh, menjulurkan hidungnya ke udara dan menuntut untuk diterima sebagai murid. Beraninya dia memilih seseorang yang bahkan tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana Dion layak mendapatkan posisi yang tidak bisa diterimanya? Dia tidak hanya menuntut hal ini, tetapi dia juga menuntut agar kakak pertamanya dikeluarkan dari murid-murid Abraxus. Bagaimana mungkin seseorang yang jauh lebih lemah darinya memiliki hak untuk menjadi seniornya? Jika harus menjadi murid kedua Abraxus, dia lebih suka tidak menjadi murid sama sekali. Ia masih ingat dengan jelas apa yang terjadi hari itu. Kejadian itu begitu jelas dalam benaknya sehingga kejadian itu seolah berlalu begitu saja dari tempatnya berdiri saat ini. Dia masih ingat ketidakpedulian di wajah Dion saat dia berdiri setelah dipukuli. Tatapannya yang tenang dan dingin. Rasanya seolah-olah dia sedang melihat orang lain menderita hukuman yang dia terima, bukan dia sendiri. Tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju dan menyerangnya lagi. Bahkan saat dia dipukuli berulang kali, dia tampaknya tidak menyadari bahwa dialah yang menderita rasa sakit dan siksaan itu. Awalnya, Aritzia mengira itu hanya kesombongan laki-laki yang palsu. Dia pikir Dion tidak tahan kalah dari seorang wanita, jadi dia terus menyerangnya karena alasan ini. Akan tetapi, semakin lama ia menatap matanya yang acuh tak acuh, semakin ia mengerti bahwa Dion bahkan tidak memandangnya seperti manusia. Pada saat-saat itu, ia adalah seluruh dunianya, tetapi tidak dalam artian bahwa ia mencintainya. Ia hanya melihatnya sebagai gunung yang harus didaki. Meskipun ia mengalahkannya, ia tidak lebih dari sekadar jalan panjang yang harus dilalui atau puncak yang tinggi untuk dicapai. Itu tidak pernah menjadi apa-apa lagi. Aritzia sudah lama lupa berapa lama waktu yang dibutuhkan Dion untuk mengalahkannya saat itu. Semua kenangan itu telah terkondensasi menjadi tatapan mata yang dingin dan acuh tak acuh itu. Tatapan mata itu telah mencengkeram hatinya, membuatnya merasa seolah-olah jika suatu saat ia akan bersama seorang pria, mungkin hanya pria itu yang layak untuknya. Kemungkinan besar kejadian-kejadian di masa itu telah meninggalkan bekas di hatinya. Dia tahu betapa kuatnya dia dibandingkan dengan kakak pertamanya, tetapi entah bagaimana dia tetap berhasil mengalahkannya pada akhirnya. Ketika semuanya telah dikatakan dan dilakukan, dialah yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit setelah dia terjatuh. Sejak saat itu, dia telah melunakkan tekadnya berkali-kali. Bahkan, karena hal inilah dia akhirnya dipilih sebagai murid kedua Abraxus. Saat itu, dia telah kembali ke klan Sapientia untuk melunakkan dirinya dan ketika dia kembali, dia bukan lagi gadis berkemauan lemah seperti dulu. Tapi, ketika dia melihat tatapan Dion tepat saat telapak tangannya hendak menghancurkan tengkoraknya, dia merasakan jantungnya bergetar sekali lagi. Ia seakan mengintip ke dalam jiwanya seakan-akan ia ditelanjangi di hadapannya. Angin dingin menusuk tulang belakangnya, menggetarkan sarafnya seakan-akan ia tersengat listrik. Namun, hati daunnya tidak mudah tergerak. Kali ini, ketika tatapannya kembali tegas, dia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada kakak pertamanya. Kau dulu orang hebat, tapi kau menyerahkan kekuasaanmu untuk urusan sesaat. Aku akan mendirikan makammu di tanah suci yang kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Beristirahatlah dengan tenang. Dong, kepala Dion meledak dan berlumuran darah. Hidungnya, matanya, dan bagian depan tengkoraknya hancur total. Tubuhnya terlempar tanpa ketegangan. Ia menerobos angin begitu cepatnya sehingga kulit keras di punggungnya teriris. Saat ia mendarat di tanah, tubuhnya tampak sama sekali tidak bertulang, seolah-olah tidak ada satupun bagian kerangkanya yang masih utuh. Itu tidak mungkin. Aritzia berdiri terpaku, menatap telapak tangannya. Dia bisa merasakannya. Pukulan telapak tangannya seharusnya cukup untuk meledakkan tengkorak Dion menjadi hujan darah dan darah kental. Dengan kekuatan yang dia kerahkan, seharusnya mustahil tengkorak itu tetap utuh seperti semula. Sebenarnya, tengkorak Dion tidak dapat digambarkan sebagai utuh sama sekali. Seluruh wajahnya hancur seolah-olah seseorang telah memotongnya dengan gergaji, memotong semuanya dari dahinya hingga ujung matanya. Pada saat itu, tarikan ki halus datang dari sekeliling, memasuki wilayah hitam dan abu-abu milik Dion dan menyerbunya, perlahan-lahan memperbaiki wajahnya. Saat itulah, ekspresi Aritzia berubah. Dion terbatuk hebat. Meski wajahnya sudah pulih sebagian,
Kondisinya yang menyedihkan tampaknya tidak membaik. Ia hanya bisa berdiri dengan lemah, lututnya terasa lemas. Namun, yang bisa dia katakan adalah dia telah memperbaiki matanya, cukup untuk melihat kembali ke arah Aritsia dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama. Pandangan yang sama tidak berperasaannya, pandangan yang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak berbeda dari kerikil yang harus dia lewati. Aritsia kini mengerti sesuatu. Alasan mengapa dia tidak pernah melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah pria itu sebelumnya adalah karena dia masih memiliki tempat di hatinya. Hari itu, ketika dia memperlakukannya tidak berbeda dengan jalan yang harus ditempuh, dia belum mengenalnya, jadi dia bisa tetap acuh tak acuh. Ketika pertempuran ini dimulai, dia tidak dapat memasuki kondisi pikiran itu. Ini adalah adik perempuannya, Junior Disciple Sister, seorang wanita yang tumbuh bersamanya. Cinta yang dia miliki untuknya, meskipun itu bukan jenis cinta yang dibutuhkan untuk menikahinya, itu tetaplah jenis cinta yang dimiliki seorang saudara laki-laki untuk saudara kandungnya. Dia seharusnya berada di bawah perlindungannya. Dia seharusnya bersedia melawan dunia karena berani membuatnya menangis. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai kakak pertama. Perasaan-perasaan itu, emosi-emosi itu, bahkan bagi Dewa Abadi tanpa nama, tidak begitu mudah untuk dihilangkan. Dia begitu berkuasa sampai hari ini bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi karena dia terlalu mencintai. Itu adalah ironi yang paling utama. Surga menciptakannya untuk menjadi kejahatan yang paling utama, tetapi ia tumbuh menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Mungkin ia tidak bisa dikatakan sebagai kekuatan kebaikan yang mutlak. Ia tahu betul bahwa hanya istrinya yang cantik yang layak menyandang gelar seperti itu. Namun, yang jelas adalah bahwa ia bukanlah seperti yang dipikirkan surga. Dion menegakkan punggungnya, mata hijau kemirinya setenang danau yang paling tenang. Dia tidak akan pernah bisa menghargai tindakan Sapientia. Dia menghabiskan seluruh hidupnya berenang melawan arus yang telah ditentukan oleh takdir untuknya. Hari ini bukanlah hari di mana dia akan menjadi korban arus itu. Jantung Aritsia bergetar. Saat itu ia tahu bahwa serangan terakhirnya telah menghancurkan semua ikatan yang masih ada antara kakak pertamanya dengan dirinya. Ia tidak menyadari sampai saat ini bahwa ia berharap tidak akan pernah melihat tatapan itu lagi. Ia tidak menyadari bahwa ia telah mencoba membunuhnya dengan satu serangan sehingga ia tidak pernah harus menghadapi akibatnya. Sangat mudah baginya untuk memutus ikatan terakhir yang dimilikinya terhadapnya. Jadi mengapa begitu sulit baginya menghadapi kenyataan bahwa dia melakukan hal yang sama? Seperti yang kukatakan sebelumnya, kata Dion acuh tak acuh. Aku tidak pernah berpikir untuk mengalahkanmu dengan kekuatanku. Meskipun kita berbeda, kita juga serupa dalam hal lain. Aku juga tidak harus menang dengan tinjuku. Jadi, aku akan bertanya lagi. Kau masih belum menyadari situasi yang kau hadapi? Ekspresi Aritsia berkedip karena kebingungan. Setelah beberapa saat, dia mulai mengamati sumber asalnya di sekelilingnya. Awalnya, dia tidak melihat sesuatu yang salah. Namun, beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Tatapan Aritsia berubah, melihat kembali ke arah tanah hitam di bawah kaki Dion. Nona Sapientia, saat aku menyebut diriku sebagai Yang Maha Esa, apakah menurutmu itu lelucon? Tubuh Aritsia yang ramping bergetar saat mendengar sapaan Dion. Baginya, Aritsia hanyalah boneka bagi musuh-musuhnya. Dia tidak lagi bisa bersikap lunak. Mereka mungkin tidak punya sejarah sama sekali karena itu sama sekali tidak mengubah apapun. Dia tidak pernah menjadi salah satu istrinya dan tidak akan pernah menjadi salah satu istrinya. Dion melangkah maju, menyebabkan gelombang ki lain berputar ke arahnya. Dunia mendengarkan panggilannya, angin terbentuk dan mulai menderu. Api turun dari langit dan kilat menyambar dari ketiadaan. Dia tampak mewujudkan kekacauan dalam semua arti yang lebih rendah dan lebih tinggi, berdiri tegak di atas semua yang ada. Hatinya bersinar cemerlang, tak ternoda dan tak terganggu, iramanya yang mantap bergema ke dunia dan menuntun prinsip-prinsipnya yang keras. Saat kau memutuskan untuk melawanku, satu-satunya kemungkinan bagimu adalah kekalahan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2319, kedua terakhir. Dion melangkah maju, menyebabkan lutut Aritsia gemetar. Sumber asalku, apa yang kau lakukan padanya? Bukankah ini jalan yang wajar? Daoku lebih kuat darimu, jadi daomu telah ditelan. Apakah kau benar-benar percaya bahwa kau telah mendekati kekuatanku sebelumnya? Orang-orang yang aku, Dion Sacharo, lampaui, tidak berhak berdiri di hadapanku lagi. Perkataan Dion bagaikan guntur yang menyambar pikiran Aritsia. Orang terakhir yang diajaknya bicara seperti itu adalah Chen Glei. Kata-katanya sama persis, tetapi status orang-orang yang menjadi korbannya sangat berbeda. Namun, Dion memang seperti itu. Tidak masalah siapa yang berdiri di hadapannya. Dia akan memperlakukan mereka semua sama. Kesombongannya tidak akan goyah tergantung siapa yang dihadapinya. Tidak peduli apapun, punggungnya akan tegak lurus untuk menembus surga. Aritsia hanyalah korban lainnya. Dia tidak menyadarinya,
Tetapi sejak awal, Dion telah melihat jalannya menuju kemenangan. Ketika dia meraung dalam benaknya tentang kesederhanaan, ini bukan hanya dia yang menegaskan dakwah hak miliknya sendiri. Sebaliknya, dia benar-benar mempraktikkan hal-hal yang ada di hatinya. Dia sangat tertekan oleh origin source milik Aritzia justru karena betapa rumitnya itu. Itu membuatnya sulit baginya untuk menggunakan semua caranya. Namun, kini, semuanya tiba-tiba berubah. Seperti infeksi yang menyebar, dao milik Dion mulai menggerogoti dao milik Aritzia, menelannya tanpa mempedulikan apapun. Semakin lama waktu berlalu, origin source milik Aritzia menjadi semakin sederhana. Dan, sebagai hasilnya, origin source-nya pun semakin lemah. Bagi Dewa Abadi Puncak, karena tidak ada alam kultivasi yang lebih tinggi, yang benar-benar membedakan mereka adalah pemahaman dao mereka. Ada alasan mengapa meskipun memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan leluhur dan matriarki klan mereka, leluhur mereka masih bisa memandang rendah dengan arogan dari atas. Semakin hal ini berlanjut, semakin jauh pula Aritzia dari status leluhurnya. Dia tidak pernah membayangkan Dion akan mampu melakukan hal ini. Apakah daonya benar-benar jauh lebih kuat daripada dao miliknya? Jiwamu, oh, kau menyadarinya? Tanya Dion acuh tak acuh. Meskipun jiwa Dion masih berada di tingkat dewa bawah, ada sesuatu yang sama sekali berbeda tentang hal itu yang tidak dapat dijelaskan oleh Aritzia. Rasanya seolah-olah itu ada tepat di depannya, namun begitu jauh pada saat yang sama. Aku belum menyerah. Tangan Aritzia mengepal. Sungguh ironis, yang berlumuran darah adalah Dion, bukan dia. Yang lebih kuat adalah dia, bukan Dion. Dia bahkan tidak memiliki satu goresan pun, namun yang menundukkan kepalanya bukanlah Dion, melainkan dirinya sendiri. Saya belum mengundurkan diri. Suara Aritzia menjadi lebih tegas. Dion melangkah maju lagi, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Sosoknya membungkuk rendah, kedua tangannya mencengkeram Reaper sementara cahaya mengerikan menyinari matanya. Jantung Aritzia bergetar. Sebelumnya, dia tidak bisa merasakan sedikit pun niat membunuh dari kakak pertamanya. Namun, sekarang, niat membunuh itu menghantamnya seperti gelombang pasang yang mengamuk. Begitu kuatnya sehingga wajah dan rambutnya terdistorsi di bawah tekanan, terbang kembali seolah-olah dia baru saja dihantam oleh dinding angin. Saya tidak mengundurkan diri. Raungan Aritzia menembus tabir angkasa. Dia melangkah maju ke arah ayunan pedang Dion dan menghantam telapak tangannya dengan kekuatan penuh. Saat pertarungan Dion dengan Aritzia berubah total dari pertarungan satu sisi, terjadi pertarungan lain di alam fana. Pertarungan ini tampaknya juga menguntungkan pihak Dion. Dengan istri-istri Dion dan putrinya sebagai tulang punggung, belum lagi para dewa yang mengikuti mereka dari alam atas, kemampuan mereka untuk bertahan dan melawan tidak bisa diremehkan. Namun, alasan utama mereka masih bisa bertahan adalah, tanpa diragukan lagi, persiapan yang telah dilakukan Dion. Jenis pertahanan yang mereka temukan di planet biasa membuat mereka semua benar-benar terkejut. Kakak pertama, mengapa kau tidak membiarkan kami bekerja? Pejisel menatap Nazair dengan jengkel. Diamlah, bentak Nazair. Berdirilah dengan patuh di belakangku dan saksikan kehebatan kakak pertamamu. Brahman tidak dapat menahan tawa. Jangan pedulikan dia, kakak ketiga. Kakak pertama selalu keras kepala. Dia masih merasa bersalah tentang masalah-masalah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jadi, santai saja dan biarkan dia mengerjakan semuanya. Sebelum Dion kembali, Pejisel adalah murid pertamanya, jadi mereka memanggilnya kakak pertama. Namun, setelah ingatan mereka pulih, mereka semua mengingat kehidupan masa lalu mereka. Nazair adalah kakak pertama mereka, Brahman adalah kakak kedua mereka, Pejisel adalah kakak ketiga mereka, dan Boweye adalah kakak keempat. Nazair tersipu malu mendengar kata-kata kakak kedua. Tetapi dia tetap melindungi mereka dengan kuat di punggungnya, membunuh unicorn bertanduk emas lainnya dengan telapak tangan yang dipenuhi keheningan. Dia tidak diragukan lagi adalah salah satu petarung terkuat di medan perang. Bertahun-tahun yang lalu, setelah gurunya pergi, mereka sebagai 4 saudara terpaksa mengukir jalan bagi diri mereka sendiri. Sebenarnya, bahkan Nazair masih belum tahu persis apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Status mereka sebagai murid Dion seharusnya dirahasiakan, tetapi seseorang benar-benar mengetahuinya dan mengejar mereka. Dia tidak tahu apa niat orang itu. Karena bahkan setelah Nazair akhirnya mendapatkan cukup kekuatan untuk berani tampil di depan umum lagi setelah melarikan diri hari itu, orang itu masih belum mengungkap hubungannya dengan Dion. Namun, sudah lama sekali Nazair melupakan masalah ini. Lagi pula, dengan statusnya sebagai alkemis terbaik di alam abadi, orang itu mungkin tidak berani menyinggungnya lagi. Mereka mungkin menyadari bahwa dia tidak mudah diajak bicara lagi dan membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Meski begitu, dia terkadang berpikir tentang apa sebenarnya yang diinginkan orang itu. Dia mengatakan sesuatu tentang warisan tuan mereka. Tetapi ketika Nazair mencoba menjelaskan kepada orang itu bahwa satu-satunya warisan yang ditinggalkan Dion untuk mereka adalah satu di atas segalanya.
Orang itu mengabaikannya dan bahkan membunuh saudara-saudaranya satu persatu, mencoba mendapatkan kebenaran. Tepat ketika Nazair mengira dia juga akan mati, orang itu tiba-tiba melihat ke kejauhan dan lari seakan-akan takut akan sesuatu. Sejak saat itu, Nazair tidak hanya terus merasa bersalah atas kematian 3 adik laki-lakinya, dia juga tidak pernah tahu siapa orang itu. Dia juga tidak tahu apa yang membuat orang itu takut pada saat-saat terakhir. Namun, yang ia tahu adalah bahwa dengan kembalinya gurunya, tidak akan ada yang berani memperlakukan mereka seperti ini lagi. Dan, bahkan lebih dari itu, bahkan jika gurunya sudah tiada, musuh-musuhnya harus melangkahi mayatnya untuk menyerang adik-adiknya. Meskipun mereka menggoda, ketiga junior itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap punggung kakak laki-laki mereka dengan tatapan hangat. Mereka dapat membayangkan betapa sulitnya bagi kakak pertama mereka untuk bertahan hidup selama ini tanpa mereka. Dion sudah lama melihat kesedihan di wajah murid pertamanya, tetapi hanya sedikit yang bisa dia lakukan. Sesuatu seperti rasa bersalah terlalu pribadi bagi orang lain untuk ikut campur terlalu dalam. Seseorang hanya perlu melihat Jade untuk memahami kebenaran ini. Ketiga saudara itu saling bertukar pandang. Mereka semua bisa melihat tekad di mata mereka. Jika mereka lebih kuat hari itu, kakak pertama mereka tidak akan harus menanggung rasa bersalah seperti itu sendirian. Mereka menolak untuk membiarkan kakak pertama mereka mengalami hal seperti itu lagi. Secara serempak, ketiga bersaudara itu melangkah maju. Kalian semua, sialan, apa kalian menganggap enteng perkataan kakak pertama kalian? Nazair terus-menerus memarahi. Akan tetapi, ketiga adik lelakinya tampaknya tidak mendengarnya. Mereka malah tertawa riang sambil tetap berpegangan pada barisan bersama kakak pertama mereka. Tuan pasti menang, Boweye berkata sambil menyeringai, tubuh setengah peri miliknya berkedip-kedip dengan cahaya coklat keemasan yang indah. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang sebelum dia datang dan menyapu bersih para bajingan ini. Jika kita terlalu tertinggal, bukankah tidak akan ada kesenangan yang tersisa? Mendengar kata-kata itu, Nazair tidak dapat menahan tawanya juga. Memiliki guru yang begitu hebat, mereka tentu saja terbebani oleh rasa tekanan yang besar. Mereka semua ingin menjadi layak untuk meneruskan warisan Dewa Abadi tanpa nama. Manakah di antara mereka yang tidak sombong dan angkuh tak tertandingi? Ayo, teriak Nazair, adik Alauna, serahkan saja pada kami. Berbaringlah dan nikmati es krim cherry, kata Boweye sambil menyeringai. HMPH, Alauna mendengus, bintang-bintang berputar di sekeliling kepalanya, membuatnya tampak seperti bidadari yang turun dari langit. Teruslah, jika kau tidak membunuh sebanyak aku, apakah kau masih punya muka untuk membiarkanku memanggilmu kakak? Keempat pria itu dengan gagah berani mengambil alih barisan terdepan, mengukir jalan menembus pasukan emas. Mereka akan sama tak terkendali dan sombongnya seperti tuan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa di sudut tertentu medan perang, seseorang sedang mengawasi dengan mata penuh kesabaran. Mereka menunggu waktu, melangkah tanpa peduli apapun. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, orang ini tampak seolah-olah memiliki segalanya di telapak tangannya. Mereka hampir dapat merasakannya, bahwa waktu yang sempurna dan terakhir itu akan segera tiba. Momen terakhir lainnya telah tiba. Namun kali ini, Little Yin dan yang tidak cukup sadar untuk merasakannya, karena tidak mengatakan sepatah kata pun sejak pertempuran antara Dion dan Emites. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2320, hancur. Pertarungan telah berubah total. Aritzia yang dulunya agung terus-menerus dipukul mundur, kakak pertamanya menguasainya dengan keagungan yang sepenuhnya menutupi cahayanya sendiri. Sabit Dion bagaikan angin yang bertiup tiada henti, dengan keras meninggalkan jejak cahaya hitam yang tajam di udara. Di langit, ada satu mata tunggal yang menguasai segalanya, menatap Aritzia. Mata itu dapat melihat menembusnya sepenuhnya. Setiap pikirannya, setiap niatnya, setiap emosinya. Untuk pertama kalinya, Aritzia merasa seolah-olah dirinya ditelanjangi di hadapan orang lain. Saat luka-luka terus menumpuk di sekujur tubuhnya yang tadinya sempurna, kepahitan yang tajam menyerbu hatinya. Dia adalah Aritzia Sapientia, empati sejati yang pertama, seorang wanita yang berdiri di puncak dunia. Namun entah bagaimana, dia telah menjadi sasaran tinju seseorang yang dia pikir telah jatuh dari kedudukannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa getir? Penyesalan bukanlah emosi yang dirasakannya. Apa gunanya itu baginya? Dion telah menyadarkannya pada kenyataan bahwa cintanya padanya tidak setulus yang pernah dipikirkannya. Jika dia akan menyesali sesuatu, itu adalah kenyataan bahwa dia terlalu lemah. Terlalu lemah untuk mengendalikan masa depannya sendiri. Terlalu lemah untuk mencapai puncak yang ia cari. Terlalu lemah untuk berdiri di hadapan satu-satunya pria yang ia anggap layak untuknya sebagai seorang yang setara. Rantai Dion menyerang, api pelangi berkedip-kedip dan sepenuhnya menghilangkan ki yang terkumpul dari serangan Aritzia berikutnya. Tangannya melingkari lengannya, mencengkeramnya dengan erat. Dengan satu gerakan punggung yang kuat, lengannya menariknya ke telapak tangannya. Dong,
Dunia Aritsia seakan membeku sesaat, rasa sakit yang menghancurkan tubuhnya tertinggal di balik lengkungan tubuhnya yang tiba-tiba. Awalnya dia merasa seolah-olah semua udara di tubuhnya telah dihisap paksa. Kemudian, tulang rusuknya hancur saat aliran darah yang deras mengalir dari bibirnya yang lembut seperti proyektil. Akan tetapi, meskipun serangannya sangat dahsyat, rantai Dion tetap mencengkeramnya dengan kuat, tidak membiarkan kekuatan telapak tangannya menghilang sedikit pun. Sabitnya berputar di tangannya, bilahnya turun dari langit dan menuju kepala Aritsia. Dia hanya bisa menghindar sekuat tenaga ke samping, tetapi suara PCHUU tiba-tiba memasuki telinganya tepat sebelum rasa sakit yang sangat tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Jika bukan karena harga dirinya yang menjulang tinggi di langit, dia pasti sudah menjerit menyayat hati. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa dia telah kehilangan lengannya. Rasa sakit ini, seolah terbangun dari mimpi, semuanya tiba-tiba menjadi jelas baginya. Ini benar-benar terjadi. Kakak pertamanya benar-benar berusaha membunuhnya. Meskipun Dion tidak pernah membalas perasaannya, hal itu tidak pernah menghentikannya untuk memanjakannya. Cinta yang diterimanya darinya tidak kurang dari apa yang diterima oleh ibu kulit putih pertama. Mungkin di suatu tempat di hatinya, dia masih tidak percaya bahwa Dion akan melakukan hal seperti itu padanya. Rasa sakit yang tak terlukiskan menusuk hatinya. Apakah ini yang dirasakannya saat dia menyerang untuk membunuh? Apakah ini rasa sakit yang menyelimuti hatinya? Benar sekali, Aritsia berbicara dalam hati. Baginya, saat itu terasa seperti selamanya. Itu adalah sepersekian dari sepersekian dari sepersekian detik. Namun baginya, dengan pikiran-pikiran yang terus berkecamuk dalam benaknya, itu seperti seumur hidup. Apakah dia benar-benar lemah? Apakah satu kemunduran saja sudah cukup baginya untuk jatuh seperti ini? Apakah satu kegagalan saja sudah cukup baginya untuk menundukkan kepalanya? Dia menyerang untuk membunuhnya. Dia menyerang untuk membunuhnya. Ini bukan lagi pertarungan antara kakak pertama dan kakak kedua. Ini adalah pertarungan ideologi. Ini adalah benturan cinta versus ambisi. Pertarungan antara kesederhanaan versus kerumitan. Perjuangan terakhir antara mimpi dan aspirasinya dan mimpi dan aspirasinya. Sudah berapa kali kakak pertamanya berada dalam situasi yang menyedihkan seperti itu? Dan sudah berapa kali dia berjuang keluar dari situasi itu? Jika dia tidak bisa menunjukkan sedikit tekad, apakah dia layak berdiri di medan perang yang sama dengannya? Tetapi mengapa rasanya, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, mustahil untuk menemukan tekadnya? Kenapa? Apa yang kurang dari diriku? Aritsia meraung, satu-satunya tangannya yang tersisa melingkari tubuhnya. Merenggut lengannya yang terputus dari udara dan menggunakannya seperti bilah pedang yang diarahkan langsung ke kepala Dion. Kepala Dion menghindar ke samping, tatapannya yang acuh tak acuh membebani seperti gunung saat menatapnya dari atas. Sabitnya menyerang lagi dalam jarak dekat, rantainya mengencang pada satu-satunya lengannya yang tersisa sekali lagi. Aritsia berhasil menghindar ke samping sedikit dengan mencondongkan tubuhnya ke belakang, sehingga lengannya yang tersisa selamat. Namun, luka mengerikan membentang dari pinggulnya ke bahunya yang lain, membuatnya mengeluarkan banyak darah. Sudah kubilang, kata Dion dingin. Kau mencari tahta yang disiapkan orang lain untukmu. Aku akan menyiapkan tahtaku sendiri. Apapun yang menghalangi jalanku, akan kuhancurkan. Tapi, beranikah kau menghancurkan bahkan tahta yang selama ini kau kejar? Aritsia merasa seolah-olah pikirannya diserang secara langsung. Itu hanya kata-kata, tidak dibumbui sedikit pun ki. Tetapi itu menghancurkan pikirannya seperti badai yang sangat deras. Beranikah dia menghancurkan tujuan yang sedang didambakannya? Apakah ini tingkat tekad yang ia butuhkan? Bahkan untuk tidak peduli dengan hal-hal seperti itu menghantamnya seperti kereta api. Itu benar, jika dia sekuat kakak pertamanya. Apakah dia berani menyerahkan semua kekuatan itu, menjalani 108 kehidupan lagi, memulai dari bawah setiap saat? Berapa banyak penghinaan yang harus dia derita selama bertahun-tahun? Berapa banyak orang bodoh yang menyinggung perasaannya? Tidak mengetahui nama Dewa Abadi tanpa nama, dia ingin berdiri di puncak dunia seperti yang dia lakukan, tetapi dia masih bersedia membuang semuanya. Jika dia tidak pernah melakukannya, apakah klan Sapientia mereka masih berani bersikap sombong di hadapannya hari ini? Leluhur para hegemon, siapa yang peduli? Empati sejati pertama dalam sejarah? Siapa yang peduli? Pasukan yang terdiri dari triliunan orang? Siapa yang peduli? Dia adalah Dion Sacharo, sang dewa abadi tanpa nama. Semua hal ini akan lenyap hanya dengan menjentikkan jarinya di masa jayanya. Namun, dia telah menyerahkan semuanya, bersedia berdiri di sini hari ini. Bertarung dalam pertarungan ketat dengannya seolah-olah sama sekali tidak tergerak oleh kenyataan bahwa di masa lalu dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun darinya. Itulah tekad yang dimilikinya, dan itulah yang masih kurang dimilikinya. Dan mengapa? Semuanya itu karena dia tidak berani melakukan apa yang dilakukan kakak pertamanya. Aritsia jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi.
Sepertinya semua darah di tubuhnya telah terkuras dari luka-lukanya. Dion berdiri di atasnya, bilah sabitnya yang melengkung menempel di lehernya. Dia memiliki ekspresi tenang yang alami seolah-olah kemenangan ini tidak berarti baginya, seolah-olah hidup dan mati Aritsia bukan lagi masalah yang dipedulikannya. Sekarang katakan padaku, apakah itu sepadan? Kata-kata lembut Dion memasuki telinganya, menyebabkan dia gemetar hebat. Jika Dion meninggal dalam upaya menyatukan kembali keluarganya, dia tidak akan mengedipkan mata. Meskipun dia tidak pernah mempertimbangkan kehilangan, itu tidak berarti dia tidak bisa menerimanya. Tapi, bagaimana dengan dia? Apakah mati di sini demi cita-citanya sepadan? Apakah hidupnya sepadan? Sebelum kau meninggal, ceritakan sesuatu kepadaku. Siapakah yang telah menolongmu? Suara dingin Dion terdengar. Dia tidak percaya sedetik pun bahwa itu hanyalah Sapientia. Mereka memang musuh yang sepadan, tetapi hanya karena jumlah mereka yang banyak. Mereka telah menyusup ke hampir setiap dunia planar. Namun, Dion tahu bahwa yang terkuat di antara mereka adalah Aritsia. Mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan lain di level ini. Namun, dia tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Dia masih belum tahu siapa yang telah membunuh ketiga muridnya. Membantu, aku, Aritsia batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah. Pada saat ini, di medan perang Sapientia melawan mereka yang ada di planet Solren, semuanya tampak baik-baik saja. Dengan tindakan defensif yang ditinggalkan Dion, tampaknya mustahil untuk terus melakukan kesalahan. Musuh-musuh terlalu tertekan sementara sekutu-sekutu Dion dapat memanfaatkan kekuatan medan perang kuno, yang memungkinkan mereka untuk melonggarkan belenggu yang dipasang oleh surga pada mereka dengan sedikit margin. Madeline duduk di atas istana, menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung. Meskipun wajahnya beberapa tingkat lebih pucat daripada beberapa bulan yang lalu, senyum cerah masih terlihat di wajahnya saat mata ungunya yang indah berkedip-kedip. Periode 9 bulan hampir berakhir, tetapi dia tetap percaya diri. Dia bisa merasakan gejolak jiwa Dion. Dia tahu bahwa Dion telah menang. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Oh, kakak Madeline tampaknya sangat senang. Ibu putih pertama turun dari langit bersama tuannya Abraxus. Lelaki tua yang ramah yang tampak mengenakan piyama putih itu tersenyum ke arah Madeline seolah menyapa putrinya sendiri. Ya, senyum Madeline semakin mengembang. Suamiku seharusnya sudah memegang kemenangan di tangannya sekarang. Semuanya akan segera berakhir. Ibu putih pertama tertawa cekikikan seperti anak kecil. Seperti yang diharapkan dari kakak pertama, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Sayang sekali dengan kakak kedua. Madeline mendesah dan menggelengkan kepalanya. Dia memilih jalannya sendiri. Aku hanya berharap masalah ini tidak terlalu membebani hati suamiku. Madeline menggelengkan kepalanya dan kembali tersenyum. Karena kalian berdua bisa berada di sini, semuanya pasti berjalan sangat baik, kan? Tampaknya kemenangan di garis depan kita juga sudah di depan mata. Pasangan itu mendarat di hadapan Madeline, senyum ramah terpancar di wajah mereka berdua. Benar, bisa dibilang kemenangan sudah di depan mata. Pecu, senyum Madeline membeku. Ia menunduk tak percaya lalu mendongak lagi seolah-olah ia lebih terkejut dengan pemilik lengan yang baru saja menembus tubuhnya dibandingkan dengan fakta bahwa ia baru saja mengalami cedera seperti. Pakaian Abraxus yang putih dan berkibar-kibar kini sepenuhnya berwarna merah. Ia mendesah pelan sambil melepaskan tubuh Madeline dari lengannya. Pada saat itu, perlindungan dunia fana hancur. Seolah mengikuti redupnya mata Madeline, dunia pun runtuh. Triliunan siluet emas kembali menghiasi langit. Di bawah kehadiran mereka, kehendak surga hancur, membawa serta segala penindasan yang masih tersisa. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.